semuanya. Halo semuanya. Tumben banget hai semuanya. Biar kayak Raditya Dika gitu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tau kan ya. Close the door. Lo udah dengerin itu belum audio kakak? Saya yang edit ya, mohon maaf. Itu harusnya saya udah dengar semua lah. Gimana perasaan lo waktu mendengarkan itu? Gue tuh kayak ada anget-anget gimana nggak? Akhirnya gue ngerti perasaan idol yang menerima banyak surat. Gimana, ngerti gak sih? Gaya banget, udah berasa idol Anda. Enggak, maksudnya kayak menerima banyak dukungan gitu loh, kayak senang yang ngedengerin. Terus gue senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Tapi terlalu baik orang-orangnya. Gak ada yang kayak ini podcast apaan sih? Gak ada podcast yang gitu. Sotoy gitu. Kuang ya sotoy gitu kan. Hostnya tuh sotoy banget tentang EXO, tolong dikasih tahu ya. Harus nggak ada yang kayak gitu sih. Harusnya nge-DM itu kirim juga ke iya, ya. Terus kayak gue senyum-senyum sendiri kayak makasih ya, semoga doanya tuh dijabahkan oleh Yang Maha Kuasa ya. Yang suruh ngundang Ocha lo, mau dong dari link lo kan ini Detik kan afiliasi sama SM, undang dong Rosa kesini. Mau nggak ya? Coba nanti kita iseng aja yuk, kita email pakai email Kaskus. Iya. Ya, email ke manajemen Rosa gimana? Tapi SM Indo, susah banget. Seru kan? Terus ada yang ngasih tahu untuk masalah editingnya. Wah, ada yang detail gitu, gue seneng deh. Iya, gitu. iya. Tolong editornya. Iya, editornya ya. Apa saya perlu full time aja lagi nih ke Korea? Ya udah lah. Kita isi, terima kasih ya yang udah ikut. Terima kasih yang udah ikutan KKKK. Harusnya episode ini tayang udah terima hadiahnya, tapi kayaknya kaosnya belum sih karena agak lama gue ngirimnya. Gimana sih Tapi Anda? harusnya pulsanya sih saldonya sih udah yang sudah terpilih ya. Alhamdulillah. Semoga bisa beli album ya. Setengahnya bisa doang. Beli photocard deh, Iya, photocard Renjun. Yes. Ya. Hari ini kita mau bahas apa nih? Seperti judulnya sudah dibacakan ya di judul ya. Iya, emang judulnya apa? Nggak tahu. Kita hari ini mau bahas kerajaan Game of Thrones. Iya. Ya. Kita mau bahas Lion King. Lion King. Gue mau bahas apa ya? Ini apa coba? Gue yakin Ron tuh nggak nonton. Gue nggak nonton kan. Gue kalau misalkan lo udah dengerin kekoreaan dari episode 1 pasti lo tahu gue bukan variety survival show person kan. Gue anaknya ya udah nanti aja gitu. Tapi bassnya Kingdom itu seperti Road to Kingdom kan. Iya. Memang sudah ditunggu-tunggu dari zaman Road to Kingdom dan segala macam. Kayak maksudnya bahkan sebelum acaranya pun tayang tuh kayak berita-berita yang mengikutinya tuh bener-bener rame banget. Siapa yang bakal ikutan, siapa yang gosipnya bakal ikutan. Katanya Monsta X mau ikutan tuh dulu, terus nggak jadi. Padahal gue excited banget. Berantem sama Mnet segala macam gitu kan. Terus katanya tapi NCT itu juga nggak jelas tau. Terus katanya NCT mau ikut, ternyata NCT nggak ada gitu kan. Terus habis itu Icon mau ikut nggak mungkin. YG berantem katanya beneran ikutan. Iya makanya. Suka etis gitu-gitu. Etis jadi nggak sih? Etis ikut. Etis ikut ya? Ikut. Parah. Maaf kan nggak nonton. Tapi ada waktu itu kan sempat rame juga karena gue sebagai fans Taeyeon ngebuka Instagram Taeyeon kan pasti, terus dia nonton tuh yang covernya Spark, terus juga IU juga ngepost yang covernya Love Poem kan. Di situ gue baru yang kayak gue inget obrolan kita di Road to Kingdom soal yang kayak performance-nya bagus banget ya kayak gitu-gitu. Terus pas gue nonton potongan-potongannya lu cuma nonton potongan doang, nggak nonton yang itunya yang bagian performance-nya sama reaction-nya juga. Jadi kayak gue iya sih kalau udah untuk urusan survival Mnet dia megang banget, dia juara banget. Walaupun ketika gue nonton dan ketika gue udah mendengarkan komentar-komentar soal yang dari dulu-dulu nih, dari survival yang dulu-dulu yang kayak evil editing dan segala macam gitu. Ketika gue nonton itu gue merasa kayak ada reaction yang kayaknya dia nggak react soal ini nih, tapi kayak dipasang-pasangin gitu. Jadi gue lebih nggak nyaman di bagian itu sebenarnya. Tapi overall performance dan segala macamnya kayak kan bisa tonton yang versi performance aja kalau nggak mau keganggu. Betul. Gue nonton dua-duanya gitu. sih, karena kan kadang-kadang penasaran juga kan sama reaction yang lain. Karena pas yang gemes. Love Poem kan ada donge. Ada donge ya. Tiba-tiba gitu. Tapi karena gue nggak nonton dan kita gue juga nonton performance doang. Kita mengundang para ahli kerajaan. Ini penasehat kerajaan Inggris sih kayaknya nih ya. Ada penasehatnya Queen Elizabeth II sama
Kate Middleton. Kate Middleton, iya. Penasehatnya Kate Middleton. Satu Melody, satu Stay. Di sini kita mengundang 2 perwakilan fandom yang memang mengikuti Kingdom ya. Soalnya kan gua sama Ron taunya gitu-gitu aja. Kita kan taunya Julie. Ya kan? Ayo, selamat datang. Halo. Ke Korea. Oke ya. Kayak seolah-olah mereka bukan nggak kerja di sini gitu ya. Di sini. Seolah-olah mereka bukan orang Kaskus gitu. Kita gue Amaron ngundangnya gampang-gampang aja. Kaskus officer yang memang juga suka K-pop dan ngikutin Kingdom. Dan kebetulan jadwalnya match ya. Iya, jadwalnya mah lu kalau nggak kesini nggak lulus probation lu. Gituin aja. Sebenarnya kan kita tuh pengen banget ngundang fandom karena setahun yang lalu kan kita selalu ngundang kan. Kayak Anin selalu mau datang gitu. Anin kok nggak nonton sih sekarang, Nin parah banget Iya, nih. nonton dia DM kok. Ya, jadi ya udah nih karena kita agak susah buat mencari fans di luar, untungnya Ya karena lu Ron beda kantor jadi kita susah. Enggak, gue Ya, nyalahin selalu gue yang ya enggak bercanda. Jadi kita yang gampang aja dulu ya. kenalin dulu. Putu kemarin udah pernah ikutan ya waktu itu Udah. bareng sama Kim Darlings. Iya. Tapi Rina juga Rina pernah. Ini ada Rina sama Ini ada Rina sama Putu Kaskus officer yang sebelumnya juga pernah jadi main juga di podcast kekoreaan. Main. Waktu itu Sepak bola kali. Iya, Putu bahas apa Putu? Cover dance. Iya, bar Oh cover. iya, dia cover dance. Sama Kim Darlings. Waktu itu Rina pernah juga kan? Waktu itu yang acara Ini, festival yang iya, ada- yang ada winner. Di winner ya. Nah, yang ada winner. Nah, kita Berkhianat loh dari inner circle ke melodi dong. dari inner circle jadi melodi terus kayak gue kayak wah melodi gitu. Gue juga Dan yang seru dari Rina kan kita pas selama di Koreaan kita ngomongin wah EXO member keluar, Monsta X member keluar, dia akhirnya merasakan. kayak merasakan. Gue langsung ngechat For Rina. the first time gitu. Dan kita Kok malah berempat di ketawain sini, ya? berempat di sini grupnya semuanya ada member yang keluar ya. Ya apalagi si Ron udah berapa kali nih. Wah, udah saya kebal banget. Senior, Iya, paling Sonbe, senior Sonbe. Sonbe di Iya. sini. Mungkin perkenalan dulu fandomnya aja kali ya gitu kayak. Yang sekarang Iya, berarti ya. sekarang fandomnya apa terus kayak bisa sukanya kenapa dan biasa siapa? Dari Rina dulu deh. Kok bisa dari inner circle? Padahal nggak inner circle juga sih. Waktu itu sih sebenarnya kalau inner circle bukan masuk yang ke fandomnya banget kan. Iya. Karena kayak ngerasa apa tuh yang sensasi-sensasi baru pas konser K-pop tuh kok kayak gini ya. Terus ada yang fans-fansnya Fan tuh challenge. kayak wah segininya ya. Biasanya kan kayak nonton konser kan konser Indo aja tuh kayak cuma nyanyi-nyanyi. Sedangkan itu mereka kayak ada interaksi dengan fan dan itu kayak wah gitu. Itu sama Kamuti deh kalau nggak salah berdua. Jadi yang ini orang awam datang untuk Kaget. kayak seseru ini ya. Jadi kayak wah kayaknya seru deh Kepo nih. deh sama K-pop akhirnya. Kayak gitu akhirnya kayak seminggu pas sebulan tuh aku dengerin lagu Winner terus tuh yang everyday gitu tuh aku dengerin terus kalau nggak sebulan. Terus kenapa sekarang jadi ke Melody sebenarnya klasik sih kayak yang pertama orang kena kan Sungjae ya. Iya. Jadi kayak awalnya tuh sebenarnya aku kenal dia udah lama banget. Kenal banget. Salah ya. Sama-sama di Cipete kayaknya kenalnya. Udah ada kerabat banget. Nggak, gue kenal dia asik banget ya. Kerabat banget ya kayaknya. Terus itu tuh kayak oke dia salah satu member yang banyak orang kenal gitu kan. Sebenarnya tuh tahu dia dari 2015 yang sejak drama School 2015. Terus lanjut ke WGM Media tapi aku nggak ngikutin banget waktu itu. Nah mulai lagi tuh pas di dia yang Master in the House. Nggak tahu kenapa tuh karakternya kayak ini orang kenapa sih gitu loh. Kayak Itu variety show. Iya, variety show yang bareng Senggi juga. ya. Terus ini orang kenapa sih sebenarnya kan cakep ya tapi kok otaknya begitu kadang ada aja kelakuannya. Sengklek gitu ya. Akhirnya aku ngikutin dia dulu tuh pertama kayak oke suka lama-lama baru ngikutin ke grupnya. Tapi kalau sekarang ditanya siapa biasnya kan karena dia lagi wamil ya. Ya tiap bulan aja kita bergilir. Iya. Jadi siapapun yang update ya itu dia biasa Iya, ya iya. gitu lah. I can relate, I can Iya kan? relate. Begitulah Kak. Jadi sebenarnya sukanya Sungjae. Iya, sebenarnya Sungjae. sih kalau apa sih bilangnya ultimate bias Iya, ya. iya. Ultimate bias aku Canyol kan, berarti kamu Oke, Sungjae. ya berarti aku Iya. Sungjae. Tapi kalau sekarang ya lagi bergilir lah gitu. Jadi awal mulai dari Sungjae ya, Sungjae. jadi suka B2B. Nah ini kalau Putu gimana? Kok bisa suka Stay? Pasti God's Menu nih baru nih. Enggak dong, Oh, enggak. udah dari lama dong. Sebagai cover dance tuh biasanya udah ngulik-ngulik dari Oh, iya, zaman banget. Nugu biasanya. Zamannya Ya kan? variety show dia apa sih? Gue lupa deh. Stray Kids. Stray Kids? Oh, Stray Kids ya? Iya, Oh, judulnya Anak-anak sama. terlantar kan mereka.
ditelantarkan JYP. Benar juga sih. Awal mulanya dari situ. Awalnya itu aku kan aku JYP stan. Terus tiba-tiba ada notif nih dari YouTube. Apaan nih Stray Kids gitu kan. Dia ngeluarin MV, ya udah aku nonton kan tuh. Enak juga nih kan, Elevator kan baru keluar ininya doang kan, MV-nya doang kan sama lagu-lagunya baru survivalnya. Ya udah akhirnya aku ngulik, ini siapa nih cakep-cakep nih, boleh nih gitu kan. Ya udah nih ngetek yang ini nih. Nah, gitu kan. Terus dari awal sukanya Han Ji Sung, udah ngetek dia. Jadi sampai sekarang Han Ji Sung. selalu dia all rounder Han Ji Sung. Oh, makanya apa? Aduh tadi gue mau ngomong apa lupa kan? Ultimate Ultimate biasnya, biasnya Han Ji Sung. Gue juga iya. suka sih Han Ji Sung itu. Karena dia multi talent banget. Iya. Udah bisa nge-rap, bisa ngedance, terus bisa Vokalnya bagus banget. banget. Iya. Aduh, Sumpah, Bisa Bang. ngelawak Bener juga banget. nggak? Bener. Bisa ngelawak juga nggak? bisa banget. Dia lucu banget. Dia Dia tuh lucu kayak banget kalau di variety show dia punya bisa impersonate apalah gitu-gitu kan. dia tuh suka hewan dia tuh koaka ya apa sih dia tuh suka koaka itu lucu banget dia mirip banget sama hewan koaka itu beneran gue kalau setiap Squirrel squirrel ya itu tupai iya dia kalau ngeliat perwujudannya tupai. gue selalu inget dia ya itu memang selucu itu sih pipinya Oke. tapi gue tahu ya karena gue di Stray Kids gue sukanya Han kalau B2B gue sukanya Hyunsik Hyunsik. Udah lama nggak denger iya dia kan lagi hamil Betul. sedih sekali. Tapi gue belum pernah cerita sama Rina ya. Gue pernah ketemu BTV Ya, udah. pernah wawancara. Aku tahu kakak dari Twitter. Nggak tahu kenapa aku lagi scrolling gitu kan. Terus tiba-tiba baca yang Detik dan aku lihat kayak baca pertama masih baca tuh gini pas aku lihat namanya kok kayak kenal ya saya itu nggak langsung ngomong ke Kak Dita Kak Kak Aaron sempat pernah ketemu sama B2B ya iya wah itu kayak Aku ketemu mereka tuh kayak maksudnya sebelumnya kan pernah wawancara artis K-pop juga dan pernah ketemu juga tapi yang B2B ini kayak special case gitu menurut aku soalnya konteksnya itu nggak terlalu yang kayak kerja dalam tanda kutip gitu. Jadi kan mereka datang ke Medan waktu itu buat perayaan Christmas kan. Terus ya udah datang sebagai wartawan buat liput mereka tapi seru banget gitu yang kayak nggak kerja gitu dan mereka aku karena pernah ketemu dan pernah lihat langsung gitu jadi kayak down to earth banget yang sehumble itu yang kayak wah tapi aslinya bobrok juga Kak aslinya tuh menyenangkan gitu dan baik banget dan Engkong aslinya ganteng banget itu sih. itu terlihat di Kingdom sih. Iya. Mereka tuh five friendly terlihat di Kingdom. Mungkin kita langsung aja Boleh. masuk ke obrolan tentang Kingdom. Ya. Awal pertama kali denger deh dengan gosip-gosip dan berita tiba-tiba kalau Stray Kids kan duluan ya gara-gara di Mama kan ya. Iya benar. Coba Putu pas tahu ikutan nih Kingdom. Enak banget Stray Kids langsung ikutan Kingdom gak lewat Road to Kingdom dulu. Iya, wah privilege nih, privilege. Dari JYP nih. Itu gak sih banget, maksudnya ya. apakah sebagai orang yang di tengah-tengah fandom mendengar ada selentingan itu gak sih atau gimana tuh perasaan lo sebagai fans yang kayak maksudnya ya fans K-pop kan gitu ya apa-apa pasti ribut apa-apa pasti dibahas gitu dan ketika artis lo di drag artis gue nih gitu gimana tuh diseret ke dalam permasalahan ini gitu ya gimana lo menanggapi itu? Kalau aku sih sebenarnya jujur agak takut ya soalnya tiba-tiba masuk gitu kan. Dari sebelumnya kan Road to Kingdom dia nggak ikutan kan jadi langsung tiba-tiba Kingdom ikut gitu kan jadi aku ada rasa takutnya juga gitu loh ini bakalan dihujat nggak sih orang-orang anak-anak Stray Kids langsung ikut kayak gini gitu kan udah anak terlantar dihujat masalahnya kan mereka juga di debut kan juga masih sama kayak The Boys kan harusnya kan ikut dari Road to Kingdom kan barengan nggak usah hampir barengan gitu iya. Tapi kayaknya duluan The Boys deh kalau nggak salah iya terus kayak aduh nggak apa-apa kan ya tapi kepikiran juga apa jangan-jangan ada gara-gara dia dari JYP juga gitu kan nah itu sih rasanya takut cuma ada senangnya juga gitu kan tiba-tiba senangnya apa senangnya bisa ngelihat performance mereka tuh berkembang ada lapaknya sendiri gitu ya ini yang gue suka sih Iya, gue mindset juga, yang gue harusnya juga, fans tuh banyak ini tuh jadi ajang aktualisasi iya benar-benar gue juga buat setuju sama perkembangan itu. mereka sendiri gitu loh Betul dan gue juga tadi pengen komentarin kayak kadang-kadang lo kalau datang dari manajemen besar itu kayak sebenarnya lo merasa diremehin pertama suka diremehin terus kayak
selalu akan ada komentar-komentar kayak Big Three gitu nggak sih? Iya, benar. Ya lo ngerasa nggak sih kayak gitu? Maksud gue kayak gue ketika di Suju dan di EXO pun juga ngerasa gitu, yang kayak gue bahkan sampai di titik yang bisa nggak EXO nih nggak usah menang award apa deh, karena kalau menang tuh pasti gitu, pasti Big Three, SM pasti gitu loh. Dia kayak lagi gitu kan. Karena pada akhirnya gue merasa ya nggak penting sebenarnya lo menang award, yang penting kayak lo rilis terus ya udah itu adalah karya yang lo kasih buat fans gitu. Tapi kan pada akhirnya ketika penjualannya bagus dan ketika performance lagunya bagus di chart, award kan udah kayak sebuah keharusan gak sih sebenarnya. Tapi kalau gue kayak aduh bisa gak sih lo gak usah menang aja, karena males tau gak sih dibahas kayak SM Big Three gitu, privilege. Ada kan pasti yang kayak gitu. JYP kan juga pasti gitu kan. Kayak aduh, apalagi nggak cuman si ini doang sih, si Stray Kids doang. Icon juga, aku juga mikir Icon. Oh, juga kayak suka gitu Icon. Kan. Enggak, maksudnya kan mereka dari Big Three gitu kan. Jadi kayak Dulu, sekarang udah enggak. ya, kayak terus kayak aduh, mereka bisa nggak ya? Maksudnya masih membawa nama baik buat agensinya mereka gitu kan. Gitu. Aku Tapi cuman terbukti kok ya, malah bagus. terbukti kok. Mungkin juga yang Stray Kids sama Etis sih. Etis tuh udah jadi bahan omongan. Wah, ini anak kesayangan Mnet nih. Yang iya kata sih. perihal budgetnya lebih besar tuh gosip-gosipnya itu si Etis. Karena kan dia ya perusahaannya tuh milik Mnet Milik CGNM CJ. juga. Jadi kayak ada Ya, rasa Oke. difavoritkan gitu loh. Oke. Ya terus kalau ini kan kalau yang Stray Kids ya, kalau si Rina B2B gimana? pas tau B2B udah tuir, ngapain ikut nggak takut encok uang gitu. Aku pas tahu tuh dari yang berita yang di Instagram tentang K-pop itu kan. Ke Koreaan _IG. Iya, betul. Betul. Terus aku pertama kali tuh bilang kayak B2B rencana akan ikut Kingdom kan awalnya. Terus kayak ini apa sih gitu kan. Aku kan yang baru banget, kayak baru aku tuh 2018 akhir kan baru join gitu. Terus kayak ini tuh apa sih, acara apa? Akhirnya aku cari tahu. Terus pas ngeliat ini, wah gimana nih gitu kan. Masalahnya pertama membernya itu lagi pada wamil. Mereka cuman ada setengahnya. Terus kalau dilihat-lihat umur mereka itu rata-rata udah hampir 30 lebih. ya. Paling maknanya si Penilaya udah 27-an deh kalau nggak salah. 93 ya dia. Iya 93. Aku lupa tuh itu umur berapa. Maksudnya kayak bisa nggak ya, udah gitu mereka kan kebanyakan sering comeback tuh yang balad. Terus sekalinya juga lagu yang agak ceria juga gerakannya paling yang nggak terlalu banyak koreografinya, nggak terlalu Susah, upbeat ya gitulah. Terus kayak gimana nih, kayak gue juga khawatir kayak gimana emang mereka bisa ya. Takutnya tuh mereka juga kan selain itu juga jadwal mereka kan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain kan yang aku tahu ya. Terus emang nggak bentrok ya. Terus mereka juga habis itu baru banget comeback kan yang For You, B2B For You. Terus kayak aduh takut mereka kecapean juga, gimana sih kayak kayak berasa mamanya banget padahal tuan mereka gitu kan. Kayak Padahal itu kerjaan mereka ya, memang harusnya kerjaan mereka. Terus kayak aduh kok terus pas lagi tuh aku suka bercanda aja kayak Mas jangan lupa pakai salon pas ya, aku kasihan sama kalian. Terus kayak bener-bener yang ya gitu lawannya pas aku cari-cari kan juga yang dance apa lagi yang Stray Kids kan lompat-lompat mulu. Iya kerjaan. betul. The Kayak Boys makan beling. Kuda lumping kali. itu kan lawan-lawannya juga yang kalau dilihat kan sangat-sangat Generasinya kuat beda gitu. juga Iya. sih. Icon, udah kayak mau tawuran kan tuh Iya. setiap perform ya. Nah, Itunya pentungannya selalu ada. itulah yang maksudnya yang dikhawatirkan kan itu awalnya, tapi setelah masuk tuh aku lebih yang kayak ternyata mereka bisa ya menyesuaikan meskipun nggak dengan tarian yang sangat-sangat dibandingkan dengan yang lain ya ini, tapi dari setiap penampilan mereka tuh aku lihat kayak ada perbedaan kan. Ya, Kalau setiap setuju penampilannya tuh entah yang pertama dia paduan suara yang aku ngeliat kayak ini suara surga kalau kata orang-orang gitu kan. Iya, tahu yang nonton gue yang gitu. Yang perkenalan, terus entah dia apa sih yang kayak Musikal gitu, gaya musikal, iya. Terus gue banyak setiap penampilan tuh beda-beda gitu konsepnya, dan tuh kayak ini loh mereka juga tujuannya juga untuk ngasih tahu, bukan mungkin kita juga ngarepin mereka menang gitu ya, tapi kan tujuannya kayak
mereka mau ngasih tahu nih kita tuh bukan cuma grup balad yang bisa cuma nyanyi-nyanyi yang vokalnya tuh kuat, tapi mereka juga punya konsep kayak mereka bisa menyesuaikan konsep mereka dengan apapun gitu. Dan itu kayak dari situ tuh kayak oh ini ya ternyata tujuannya mulia ya. Dan kita tuh kayak kita juga bisa ngelihat warna baru dari mereka gitu, kayak seneng aja sih dari situ. Tapi sebelum kita lanjut ngomong lagi, mungkin buat pendengar yang nggak ngikutin Kingdom juga, jadi sebenarnya apa yang membedakan konsep Kingdom ini sama Road to Kingdom secara sistem? Sebenarnya kan gini, gue merasa ini bagian Mnet ini besar, egoisnya kayak besar kepala gitu loh. Karena kan mereka udah sukses nih Queendom. Biasa kan Mnet itu tipikal pakai cewek dulu nih buat trial dan error, kayak mulai dari produce, terus kan nih Queendom dulu. Ternyata Queendom nih sukses nih menaikkan nama Oh My Girl, terus AOA juga namanya naik lagi. Akhirnya bikinlah Kingdom. Sebenarnya Kingdom itu kalau dibikin langsung Kingdom aja, gua rasa perdebatan Stray Kids nggak deserve untuk ikutan, terus 80s dan B2B nih harusnya nggak akan seramai ini, karena tuh mereka tuh kebagi dua. Road to Kingdom itu untuk grup underrated yang katanya sih yang belum pernah first win ya, tapi padahal Pentagon udah pernah first win sih. Pokoknya grup yang underrated setelah menang baru ke Kingdom yang dimana itu grup besar. Kalau jelit-jelitannya gua, grup besarnya itu kayaknya mereka nggak dapet si Mnetnya. Tadinya itu kan mau NCT, mau Seventeen, ya, mau Seventeen, mau Monsta X, grup besar yang grup yang udah established lah gitu. BTS ya nggak bisa lah ya. Grup yang udah established yang intinya kayak lo datang ke sini memang untuk memberikan performance gitu aja kan. Dan gua rasa pas pitchingnya nggak dapet nih kontraknya, kayak wah Monsta X nggak mau yang sampai katanya nggak boleh lagi datang ke acara Mnet. Kan mereka udah nggak promo lagi sama anak-anak Starship-nya kan, walaupun itu sebenarnya narasi yang belum terbukti juga, tapi memang narasi yang udah suuzonnya fans akhirnya udah mendarah daging kayak wah ya kayaknya itu seakan-akan tuh benar, tapi sebenarnya belum tentu juga sih. Terus ternyata NCT enggak juga tuh, NCT enggak, Seventeen enggak. Pokoknya grup-grup besar boy group kan apalagi susah ya lo mengatur jadwalnya. Mungkin lo kayak misalnya kong kali kong, dalam artian gue maunya screen time-nya segini, gue maunya, apalagi kalau SM gue maunya panggung gue kayak gini, misalnya Mnet gue nggak bisa support segini gini mungkin beda lah hitung-hitungannya nggak masuk kali ya. Makanya yang bisa tuh kayak Stray Kids gitu. Makanya gue rasa pas Kingdom ini Mnet kebingungan, ternyata grupnya mostly yang established tuh nolak semua. Akhirnya mau nggak mau konsepnya akhirnya berganti gitu. Akhirnya ya dalam artian gue nggak bilang middle sih, tapi kayak ya Stray Kids dibilang established banget di Korea kayak masih belum juga, tapi karena masih merangkak kan gitu. Akhirnya 80s tuh sebenarnya di antara yang lain tuh yang paling makne dia. Kayak 80s sendiri kayak merasa kita paling makne di sini, kayak tapi merasa wah senangnya ketemu Sunbae. Itu juga agak-agak dipertanyakan sih ya, karena mereka harus dua dulu gitu. Maksudnya 80s sama Stray Kids harusnya kalau mau fair memang harus dari Road to Kingdom dulu sih. Tapi ya gitu, Mnet nggak kedapetan grup besar, ya udah akhirnya 80s lah yang secara performance memang bagus gitu kan. 80s tuh kan istilahnya mereka Z ya, trio Z lah yang ambis-ambis, Gen Z lah itu. The Boys, Stray Kids 80s. Terus Icon. Nah sebenarnya kalau Icon tuh cocok di Kingdom sebenarnya, tapi memang fansnya nggak mau aja, ngapa? Karena mereka kira itu untuk kompetisi itu untuk yang underrated. Padahal memang Icon tuh cocoknya di situ. B2B emang cocok, SF-nya cocok banget di situ. Masalahnya mungkin yang Gen Z ini karena si The Boys-nya harus dari jalur Road to Kingdom, jadi dirasa kayak wah kok nggak adil, nggak fair gitu. Seolah-olah tuh kesannya kayak kenapa cuman The Boys yang road to, itu kan sementara yang lain kok kayaknya privilege gitu ya. Iya. Itu yang membuat orang jadi kayak suuzonnya di situ. Padahal sebenarnya konsepnya mungkin pada akhirnya nggak seperti itu kan. Sebenarnya ini nggak survival show sih, tapi memang lebih nggak ada yang tereliminasi. Tapi memang gue rasa Mnet tetap butuh traffic, dalam artian dia butuh voting. Tetap harus perlu. Udah ada sponsornya soalnya kalau voting, jadi harus naik nih vote-nya. Husfan kan pasti pada punya kan, Husfan. Di download mau nggak mau download kan. Nah itu tujuannya. Tetap traffic tuh perlu, jadi tetap harus lewat voting. Nanti Road to Kingdom 2 votingnya di Koreaan bisa jebol ya, servernya nggak kuat. Kita pitching dulu. Itu siap dihujat sih kak. Kemarin sempet down tuh si apps-nya. Terus kayak apa nih, mau tadi disuruh download, disuruh voting final, tapi nggak bisa. Itu kayak aku yang final itu episode final. Yang final susah banget. Ya Allah. Gimana sih awalnya, gimana sih? Maksudnya
Bentar, jadi voting untuk Kingdom ini apakah memang setiap episode itu vote atau cuman di final? Setiap episode Iya. itu vote. Oh, lalu kenapa permasalahannya justru di final? Maksudnya kayak apakah Karena sebelum-sebelumnya sebenarnya itu tuh fine-fine aja? Sebenarnya tuh yang sebelum-sebelumnya itu kita ngevote-nya itu abis dari acaranya itu. Oke. Acaranya itu ditampilin. Oh, jadi setelah tayang baru Setelah voting. tayang baru voting, kita bisa voting 3 grup. Oke. Nah, kalau yang live itu kita voting pas live-nya itu Yang final. terus final terus langsung satu. Jadi bermasalahnya karena final itu vote-nya live Live, vote. jebol. Live vote. Sebenarnya sih Jebol. Kak, kalau misalkan dilihat ya, Mnet harus belajar dari episode pertama. Kenapa? Karena kalau dilihat kan pas perkenalan itu tuh udah sempet down juga kan, yang disuruh voting, dan akhirnya mereka yang tadinya cuma 1 jam, terus mereka perpanjang jadi 3 hari atau 2 hari gitu ya. Masa votingnya ya? Habis itu mungkin mereka mikirnya karena nanti ada tag di lain hari gitu kan untuk programnya, jadi mereka bisa tayangin di situ. Jadi diperpanjang lah itu. Masalahnya udah tahu kayak gitu, ini kan final hari terakhir. Kenapa mereka nggak belajar dari episode pertama gitu Iya, loh? beli Iya server kan? lah, apa tuh? Maksudnya tuh udah tahu ini bakal final dan semua fans pasti kan bakal jor-joran di hari itu kan, dan mereka tuh kayak apa sih nggak belajar banget ya dari yang hari kayak emosinya tuh nggak, masalahnya tuh kayak kita kan pasti setiap film kan ayo siapin akun kalian banyak-banyak kan kita Dan ya karena, gitu dan kan. karena pas final itu kan votingnya ya karena ini final jadi hari itu doang. Betul. Kesempatan votingnya kan nggak ada extended days Iya. buat voting, makanya iya sih benar. Itu saya belajar dari situ sih kalau menurut aku ya kayak Nggak kerja sama Kaskus sih. Gimana sih nih? Front end developer apa back end ya? Gua nggak tahu, nggak paham deh. Iya, iya. dari situ lah kayak kesel banget deh, bener-bener kayak setengah jam dari awal buka voting tuh nggak bisa, kayak failed vote kayak Itu kayak apa sih nih? Karena yang kayak Rina banyak. Bayangin dong, ada 6 grup. Fandomnya tuh gede-gede loh. Belum kayak- lagi ada yang istighosah bareng kan. Itu kocak banget sih. Jadi kan fandomnya Stray Kids Stay itu istighosah bareng, atau enggak biasa kalau kita sebelum UAN tuh ada doa bersama. Itu beneran doa. Salah satunya si Ustadz Chen itu gue lihat ikutan dia kayak si Putu ikutan. Enggak dong. Enggak dong. Masa lintas agama saya mohon maaf dong. Itu semua agama kok, semua, jadi kayak dari agama Islam dulu, Berdoa masing-masing ya. Enggak sih. Oh enggak ikutan. Itu kayak menurut gue kayak akhirnya doanya dijabah dan Stray Kids menang. Kayak Oh yang menang Stray Kids. Cuman kayak ya Iya, udah Stray doa Kids. aja gitu, doa biasa. doa biasa enggak aja. bareng-bareng Ya, juga. itu kayak doa di space, di Twitter space kan kayak gue kalian stres nggak sih dalam menghadapi votingan ini? Karena gue sebagai penonton biasa gue kayak bodoh amat lo mau Iya. berantem gontok-gontokan, karena gue memang fokus ke performance dan interaksi mereka aja. Tapi kalian kayak misalnya Stray Kids, misalnya waktu itu pernah yang menang SF9 ya, SF9 terus kayak dari gue lupa deh, pokoknya Stray Kids menang terus tiba-tiba besoknya bukan dia, pernah Ya, nggak sih? jadi SF9 yang pertama, terus Stray Kids-nya jadi kelima gitu. Oh itu kayak ya itu gontok-gontokan lah, kayak pengen berikan yang terbaik, mereka sudah Iya, berikan. gimana sih? Itu Maksudnya kalian gimana menghadapi? Gue sama Dita selalu Udah. merasa kayak ya udah kalau emang maksudnya ini dalam konteks K-pop general Iya. ya kalau emang butuh mau voting silakan vote, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi kan kalau survival kayak gini kan Itu survival show. Ini bukan survival. ya bukan survival kayak Acara yang voting, acara butuh musik voting. yang butuh voting gitu kan, yang butuh voting kayak gini otomatis tuh kayak konteksnya jadi lebih kecil untuk Kingdom doang gitu. Nah itu gimana sih per fandom dari Melody sama dari Stay ketika lo yang aktif di fandom dan secara pribadi lo ngelihat seaktif apa dan Bikin stres gak sih? iya itu nggak sih Kayak- karena kayak kita aja nih kayak misalkan kenapa sih gue harus vote mama misalnya, kayak ya udahlah kalau menang ya udah menang aja gitu. Tapi kan ketika ini di konteksnya cuman acara TV yang cuman berapa bulan doang kan otomatis kayak istilahnya kita tuh berjuangnya tuh benar-benar harus lebih, karena ini kayak ya ibarat Indonesian Idol lah, kalau lo menang buat tuh pasti lo bonusnya terkenal mereka gitu banget lah ya. Iya, iya, terkenal banget karena impact Queendom sebelumnya kan gede banget, RTK juga gede banget. Nah ini kan otomatis kayak orang mau itu kan. Gimana tuh menanggapi voting dari Putu dulu? Gimana lo menanggapi voting fandom, kayak apa kalau tipikal yang kayak ya udah Atau kalau enggak lu juga capek, aduh males banget iya deh, apa kalau juga kayak gitu udah juga? Enggak kayak iya udah di tahap itu sih sebenarnya. Di tahap males gitu. Iya, enggak males Enggak, juga maksudnya- Ya udahlah. Kayak ya gitu udahlah. Soalnya kan aku sendiri kan kalau misalnya Stray Kids ikutan kayak Kingdom gini, ya udah nggak apa-apa buat mereka explore lebih kan. Iya, iya. Kalau aku sih
ya udah vote aja gitu kan. Terus kalau yang lain mau vote mah silakan buat si artis ini menang, ya udah gitu kan. Kalau aku sih cuman pengen mereka ambil pelajarannya aja. Kalau misalnya mereka menang itu bonus buat mereka gitu. Jadi lo lebih ke kayak ya tujuannya Stray Kids ikut Kingdom ini adalah mereka explore performance, bukan untuk menang sebenarnya. Buat mengupgrade diri mereka sendiri. Ini sudut pandang seorang dancer sih, iya sih, tapi maksudnya kayak mungkin gak cuma Putu doang mungkin yang merasa kayak gitu, dan bukan berarti orang yang berharap Stray Kids menang juga salah juga kan, guys. Iya. Kalau B2B gimana dari Melody? Maksudnya kayak tadi kan Rina udah sempat kekhawatiran soal sakit punggung, sakit pinggang segala macam. Atau Melody malah votingnya biasa aja, nggak terlalu jor-joran ambis gitu. nggak sih? Apa yang go aja Kalau dari masalah votingnya? Kalau aku lihat dari yang Twitter yang aku ikutin ya, kita tuh lebih yang ini kan kalau nggak salah nih, mohon maaf ya teman-teman kalau aku salah nih, kalau nggak salah nih acara pertamanya B2B untuk yang bersaing dengan grup-grup lain gitu kan. Jadi kita dari Melody sendiri kayak ini juga hal baru buat kita gitu. Jadi kita juga mau support mereka, mau sebenarnya sih lebih yang menang gak menang sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan menang ya berarti alhamdulillah gitu kan. Nah dari sini tuh kita belajar lah kayak yang mulai dari cara voting itu, terus selain voting kan juga ada beberapa penilaian yang dari YouTube juga kan, terus juga yang di akhir-akhir ini yang lagu baru mereka untuk di chart juga, di chart itu. Nah kalau dari aku yang kemarin sih terakhir ini benar-benar ikutan semuanya kalau aku. Streaming chart streaming setiap yang seminggu tuh aku ikutin tuh yang teman-teman ntar digantinya skipnya 3 video ya gitu-gitu kayak gitu. Pertama kali aku salah bener-bener yang kalau kan sebenarnya kalau fandom aku nggak tahu dibilang kecil atau enggak, tapi sebenarnya kan lumayan lah ya gitu. Di Korea gede kok. Maksudnya kalau salah buat di luar kan maksudnya nggak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan yang grup-grup lainnya kan. Nah kita tuh bener-bener yang oke, kita coba belajar nih cara streaming yang benar tuh gimana. Jadi bener-bener yang buat sebegitunya Karena belum pernah. Karena pas era karena belum ngerasain gitu iya, ya. pas B2B tuh pas Melody era memang transisi transisi era streaming kayak sekarang gitu, karena belum seramai sekarang. Mungkin kaget, semua orang streaming. Iya, makanya kita di itu juga ini bener-bener yang belajar streaming yang benar gitu loh. Kan kayak dulu tuh lebih yang nggak tahu nih cara yang benar gimana, sampai yang kayak ada yang view-nya nge-freeze lah apalah, terus ntar ada Ya, itu yang di penurunan tuh pasti. Iya kan, penurunan berapa ratus ribu yang kayak sejam aja kita belum dapat berapa puluh ribu, terus turun berapa ratus ribu kan kayak itu tuh Akhirnya belajar ya itu Rina ya. yang stay juga pada cewek semua tuh. Iya kan, terus kayak bener-bener yang seminggu perform apa itu yang di kepala Kak, bener-bener yang kayak itu bener-bener seminggu lagu di kepala itu. Ntar yang pas lagi yang backdoor gitu itu kayak seminggu di situ lagunya itu, jadi bener-bener yang nggak ada lagu lagi deh. Tapi bikin stres nggak sih, kayak soalnya gue sering banget banyak terima gue nggak mau grup gue ikut ini, stres banget tiap minggu. Memang se-stres itu kah atau sebenarnya nggak juga? Gue streaming sih ya aja sih. Kalau aku pribadi sih nikmatin aja sih. Jadi kayak oke, ini dengerin tapi yang nggak se-stres itu, tapi masih usaha buat streaming gitu. Tetap masih usaha, streaming. Terus yang untuk voting sih sebenarnya bingung, lebih yang ada yang bilang ada strategi yang pas awalnya. Ya kan enggak kan bukan ini sih, kita sempat bingung yang emang ada ya fandom lain pakai strategi. Soalnya kan awal-awal mikir yang kerja sama fandom banyak lain. itu banyak. Awalnya kan sempat yang voting 3 grup, terus lama-lama jadi 2 grup, lama-lama jadi 1. Nah, habis itu kayak strategi mereka apa nih biar yang grup enggak yang ini, biar grup kita tuh aman di mana gitu kan, kayak aku cuma terus aku juga ini sangat kayak gegar budaya pas bagian di akhir yang ada giveaway untuk voting. Semuanya yang mau voting giveaway yang mau voting ini dapat giveaway-nya ini, kayak aku dipancing giveaway. Itu kayak wow, aku gegar budaya sekali. apalagi giveaway yang dari Korea Kak. Itu aku sempat ada sampai ini. Sampai ada yang notebook iPad apa gitu, terus banyak banget, terus HP Samsung juga kayak ini boleh nyebut brand gak sih? Boleh dong. Samsung sponsorin kita. Samsung ya, Samsung. Iya. Kayak wow, mereka sangat fandom K-pop itu ternyata seperti itu gitu. Kayak wow, aku kira tuh makna loyal itu tuh yang nonton konser, beli
album atau merchandise lainnya gitu kan. Enggak, Tapi sekarang kalau loyal tuh vote. Kalau lo Voting. nggak vote lo nggak boleh ikut seneng oh sama begitu. artis lo kalau menang. Oh begitu. Aku baru tahu. gitu kan ya. Oh jadi maksudnya Rina ini kan masih bayi Masih ya. Masih bayi. Kaget di fandom baby Betul, istilahnya. betul. Kaget dia. Ternyata kayak gini ya. Bahkan maksudnya untuk melodi yang dikira fandom yang lebih mature, mereka tetap ada usaha seperti layaknya Fandom-fandom baru besar. yang generasi yang sekarang gitu. Tapi itu juga cukup menarik sih ya, maksudnya ketika jujurin gue juga tidak hidup dalam budaya fandom minta tolong fandom lain buat voting. Karena karena EXO dijauhin enggak ya? enggak, karena kepercayaan gue kalau lo emang suka, Maaf, bercanda. kalau lo emang suka dan lo pengen vote, ya udah lo vote aja gitu. Maksud gue kayak gue selama jadi EXO-L juga kayak dulu kan musuh dalam tanda kutip musuh kita adalah baby kan, BAP kan. Iya, Oh, iya, iya. dulu Dan banget itu. wow, itu tuh kayak Itu VIP parah sih. iya itu Jor-joran pokoknya juga. jor-joran banget gitu. Tapi gue tuh nggak pernah hidup dalam misalkan wah gue lagi mau serang BAP nih, misal lagi mau diserang BAP nih misalnya kayak minta tolong sama fandom yang lain yuk, misalnya minta tolong sama fandom fix misalnya bantu dong, itu tuh nggak pernah. Jadi kayak Ya kayak gue juga kaget sekarang juga aja tahu ketika kayak lo gitu tukeran menceritakan fandom. itu. Kadang gue juga suka ngeliat mereka kan suka ada omongan mereka kan bisa votingnya gede karena minta bantuan fandom ini. Kalau kita kan sendiri aja. Biasanya ada Betul. beberapa Pasti ada yang ya, selentingan merasa yang kayak kok gitu kita nggak ada kan. temennya ya fandom kita walaupun kayak apaan sih ya. Nah itu kan juga sebenarnya masih ya boleh lah sih fans mengusahakan bagaimana caranya supaya artisnya bisa menangkan. Tapi kan pada akhirnya balik lagi ke individualnya. Kalau menurut gue hanya vote yang gue suka juga nggak masalah dong harusnya gitu. Tapi itu sebuah kolaborasi yang menarik sih. Itu cocok buat jadi satu episode drama Korea sih, itu bagus banget kalau menurut gue. Bisa pitching nih kayaknya kita. Tapi sempat ada yang julid loh Kak. Jadi itu kan Melody sempat kayak dikenal punya temen fandom yang lain tuh agak banyak. Iya, Jadi tuh kita tuh Karena senior lah ya bisa dibilang ya. mungkin terus kita tuh kayak yang adem-adem aja gitu loh kalau ada ribut kayak ya udah kita nggak usah bacot tapi kita report aja report Iya, Mas iya, iya. Utus. Jadi kita diem tiba-tiba tuh hilang aja R&B. tuh akunnya gitu kan. R&B. Please report Terus this account. gitu terus waktu itu sempat aku lupa sih kita emang lagi voting terus kita kan emang share ke sesama Melody gitu terus ada yang mau bantu fandom lain ada yang julid Siapa tuh? aku nggak tahu sih siapa ini ya tapi kayak masa ini bisa bantuan terus kita sempat baca tweet kayak mohon maaf kita nggak minta bantuan mungkin karena kita berbuat baik jadi ini hasilnya gitu loh kayak Iya, berkah. Tapi bener sih maksudnya. ternyata emang harus kerja kita tuh harus berbuat baik dengan orang biar orang tuh bisa bantu kita gitu Iya, loh iya, kayak iya. gitu Iya, jadi iya, ya iya, jangan iya, merasa benar. fandom kita terlalu besar jangan terlalu merasa fandom kita sangat kuat atau nggak butuh yang lain karena suatu saat aku belajar kayak suatu saat juga butuh fandom lain buat bantu kita gitu loh backup. This is next level fandom shit. Gue gak ngerti juga. Iya. Tapi itu menarik sih. Iya. Sudut pandang itu menarik sih. Iya, iya. Maksudnya kayak di tengah persaingan antara satu grup dengan grup yang lain, when it comes to vote kayak ternyata kita butuh ya fandom gitu. Lo bayangin Iya, gak bener sih? sih, betul. Lo bayangin gak sih kalau misalkan sekarang nih dari obrolan ini sekarang orang yang denger kayak abis ini gue mau berteman sama ARMY sih. Karena kan kalau minta tolong sama ARMY pasti ya Gede sudah, banget gede angkanya. banget angkanya gitu ya Hype nggak sih? stand, hype stand. Kita bakalan abis ini semua kita berempat nih. Yuk kita cari Tapi, caper sama ARMY yuk. Tapi bukannya lagi temenan kan lagi ini happening karena sama warnanya Warna apa? EXO. Ungu. enggak albumnya Kak Oh, warna ungu ya. ini nggak sih lagi Gue nggak tahu. Gue nggak ngikutin. Udah bukan Yang- fans. Udah bukan XL soalnya. oh gitu kan lagi kalau nggak salah logonya kuning yang main games gitu nggak sih nah kan lagi sama itu Butter. jadi tuh jadi itu apa orang-orang buat ngerasa mereka jadi berteman? Harusnya. aku nggak tahu ini berteman beneran atau gimana tapi kayak ada yang Sama ya gitu orang. happening yang sampai-sampai yang fandom gimana guys Icon, ya. maaf ya fandom icon tuh sempet yang kalian selingkuh sama ARMY itu dan lain bercanda-bercandaan gitu-gitu sih. Biasa kalau EXO tuh biasa bercanda EXO itu istri atau suaminya ikonik. XOL. Iya, XOL itu sama ikonik. Biasanya kalau Mon Bebe itu sama Karat.
terus punya anak nih Astro apa tuh mereka suka bikin karakter sendiri nggak jelas Stray Kids iya. saya sama The Boys Ya, sama iya. Etis sudah itu bertiga aja gitu. AU ya. ya AU. awal kayak fandom sahabat tapi kalau yang misalnya Army dia nggak ada yang ngajak waktu itu gue bukan Takut. bukan yang ngejelekin ya tapi waktu itu gue pernah baca ada tweetan kayak ya fandom kita tuh nggak pernah ya diajak atau apa kita Dari mah kuat Army. iya dari Army-nya gitu kayak ya ini kan sebenarnya itu bercandaan fans aja sih mereka iya. karena grupnya memang sohiban secara real life terus kayak ya fandomnya ngikut aja gitu sebenarnya itu nggak saklek ya Mon Bebe Love Karat atau gimana tapi ujung-ujungnya kalau voting ya ini juga lah maksudnya bersaing juga. aja Iya. gitu itu mah lucu-lucuan aja Iya kocak sih. Tapi tadi kan lu pernah bilang kayak wah BTS nggak mungkin ikut Kingdom. Tapi kalau misalkan BTS ikut Kingdom nggak usah ada voting. Nggak sih. usah ada voting jangan. Nggak deh, Ya jangan deh. ngapain juga voting gitu Iya. ya jelas-jelas seluruh dunia akan nge-vote satu grup gitu Iya, nggak sih? Iya sih. kayak udah nggak udah susah juga sih Ya, bawa jadi BTS. Stray Kids sama B2B oh ya udah guys kita nggak usah download aplikasi kita nonton aja Gak usah usaha buat streaming Nggak udah usah buat video itu lagi. nggak usah Tapi berarti sepakat ya sebenarnya kalau Putu sama Marina itu pas nonton Kingdom juga aktif dalam voting tapi itu nggak bikin stres atau nggak maksudnya kayaknya nggak menggerogoti hidup kalian sampai nggak mau sih. kerja enggak kan Enggak tetap sih, enggak dong. tetap mau Enggak dong. WFH tetap report kan Iya, ke bener, HRD bener. ya sih soalnya tuh gue suka ini nih kan Monsta X nggak jadi ikut kan itu gue tiap minggu tuh selalu banyak nerima komen kayak gue bersyukur banget Monsta X nggak ikutan gue nggak bisa nih ngebayangin stres tiap minggu depannya gitu lagi opininya jadi setiap Kingdom tayang itu mulu opininya padahal ya masih aja dibahas padahal ya udah nggak ikutan gitu kenapa lo masih ungkit-ungkit lagi Iya, gitu iya, kayak iya. "Hah, apa sih itu bikin gue kesel sama Sebagai padahal lo nggak sebagai ikutan Mon ya Bebe ya, Heeh, gitu. kayak ya udah namanya juga nggak ikutan gitu ya ngapain lo masih bahas gitu lagian masalah stresnya pun juga apa ya masih ya lu balik lagi deh lu pas nonton pada akhirnya lu seneng kan dengan konten yang dihasilkan kayak misalnya ngelihat interaksi B2B sama Stray Kids kan gemes banget gak sih Iya, benar, gitu benar, benar. itu kayak itu harga yang itu kayak nggak bisa lo lihat dimanapun juga terus Icon jadi punya teman sama anak-anak Iya, bener SF banget, tuh itu lucu lucu banget. banget sama Iya The kan? Boys juga. Tapi kayaknya kalau dari aku sih ngelihatnya agak-agak ada evil editing gitu kali ya. Evil editingnya Kayak- gimana? Kayak apa namanya? Kubu apa namanya? Kubu B2B, Stray Kids sama 80s tuh bertiga mulu gitu kan. Kayak ngegeng-ngegeng Kayak gitu. ngegeng-ngegeng gitu jadinya. Oh, Padahal iya, mah mereka betul. pas yang kemarin live kemarin tuh apa namanya? Support Ya ya. support banget semuanya gitu loh. Pas misalnya bukan pas si Stray Kids-nya udah apa namanya? Pengumuman, terus mereka pada nyamperin satu-satu kayak ternyata si ini interaksi misalnya si Changbin interaksi sama Haknyeon The Boys nih gitu kan. Padahal nggak ada di sebelumnya Iya padahal ya. sebelumnya tuh nggak ada gitu. Kayak lebih fokus misalkan Mayfly semua kalau lagi salah satunya mereka tampil yang ditampilin yang kayak reaksinya sangat bagus tuh dari grup Mayfly juga. Iya, Jadi benar, benar. misalkan kayak Stray Kids tampil terus yang lebih banyak screen frame-nya tuh dari grup-grup yang Mayfly juga kayak sangat-sangat sangat sohib gitu. Iya, Tapi padahal grup lain sebenarnya juga iya, tapi nggak benar, disorot benar. aja. aku rasa sih kayak gitu. Itu nggak evil Hampir sama. editing sih karena mungkin susah juga lah ya masa semua interaksi bisa kita karena kan mungkin screen time-nya juga maksudnya semua interaksi grup kayak bakal habis nggak sih gitu sih yang gue tangkap ya tapi gue senang sih kayak Tapi gue suka angle evil editing. Iya, sih. maksudnya evil- soalnya tuh kayak ketika lo bikin kayak nonton sinetron India ketika lo bikin satu acara dengan banyak banget kamera kan anggaplah ini nggak scripted ya. Berarti kan ketika lo mengedit kan lo butuh alur nih mau diapain gitu. Jadi konsep evil editing itu menurut gue ya kalau gue dari pihak produksinya gitu ya kayak ya ini bagus untuk menampilkan kesan itu ada drama di dalam situ karena kalau nggak ada drama sedikit atau misalkan kayak kesan evil itu jadinya Flat aja. ya Flat udah aja, flat aja nggak menarik gitu. mungkin ini gue kan salah satu yang tim yang sebenarnya dukung ya Monsta X ada di Kingdom karena gue pengen banget interaksinya itu loh kayak wah Shonuyung kayak misalnya Juhon kayak dimana misalnya reaksi Hobelo ngelihat B2B nih ya B2B itu kan pakai Sanbenim kayak kaget ngeliat vokalnya tuh kayak wah itu reaksi kayak Showroom ya kayak iya gitu. kayak sumpah itu tuh reaksi kayak wah ini sebenarnya gue pengen lihat sih sebenarnya Sunday Monsta X ada gue pengen grup lain tuh kayak terkesima gitu sama tapi ya udahlah mereka nggak
nggak hadir juga. Tapi maksudnya itu yang, dan pas waktu itu kan SF9 tampil ya, terus ditonton sama adik grupnya namanya P1 Harmony gitu. Iya. Mereka tuh bilang wah bagus banget SF9 di sini, tolong dong Kingdom undang kita gitu. Pengen sebenarnya banyak banget grup yang pengen dapat kesempatan tampil kayak di acara seperti Kingdom. Tapi fansnya gue baca retweetannya kayak, duh jangan dong gitu, ngapain gitu. Sorry gue nggak setuju nih. Tapi kan lah idolnya aja mau, kenapa kita sebagai fans yang malah defensif banget? Padahal itu kan ajang lo menjalin pertemanan. Lu lihat sendiri Icon yang tadinya pada nolak pada seneng gara-gara Iconnya punya teman kan dari SF9. Padahal mah lebih tetap banyak positifnya nggak sih? Ya Iya itu sih. negatifnya tergantung lo liatnya dari mana. iya negatifnya angle-nya itu cuma nggak voting sih? doang ya. Iya. Gua Padahal voting kan cuma 1% dari keseluruhan kesenangan yang ditampilkan. Iya betul, setuju banget itu. Itu kan kita udah ngomongin votingnya ya. Maksudnya kalau berdasarkan performance nih, kalian merasa kayak Kingdom ini secara keseluruhan gue nerima banyak gue sering baca kalau Kingdom tuh sama satu season ini membosankan, dalam artian konsepnya setuju. bold gitu. Ini secara dari kita harus mendengar sudut pandang seorang dancer nih ya. Membosankan dalam artinya konsepnya hampir, selain B2B gue merasa mostly sama banget kayak dark concept atau konsep yang penjara yang mengambil konsep-konsep misalnya yang mengambil Money Heist lah Money ya. Heist yang ngambil mahkota kan Kingdom kan. Itu kayak di RTK juga udah ada, terus di Kingdom ada lagi nih gitu. Kayak Gimana? konsep-konsep pencurian gitu lah. Konsepnya ya. mostly itu dark boy group iya. gitu. Sedangkan untuk konsep yang bright yang kayak ceria gitu enggak, Udah hilang gitu. hilang. kayaknya. Terakhir tuh Bukan di eranya mungkin ya. terakhir Gimana tuh? terakhir di RTK. Gimana kalau Setuju sih, soalnya dari yang kan aku nonton Road to Kingdom sama Kingdom ya. Kalau dari Road to Kingdom tuh konsepnya tuh macem-macem, kayak misalnya si Pentagon tuh yang waktu si siapa yang mau hamil tuh Gino itu tuh Gino. beneran bikin nangis kan. Iya, Sumpah itu cuman Pentagon doang sih yang bisa kayak gitu kan. Ini dari yang ceria-ceria sekolah gitu nggak sih iya ya? bener, kayak mau liburan gitu tapi akhir-akhirnya nangis gitu kan. Nah itu sih yang nggak aku dapat dari Kingdom sekarang tuh kayak lebih kelihatan ininya sih kompetisinya lebih kelihatan. Kompetitif banget kompetitif feels-nya. banget. Terus Oke. pengen konsepnya yang paling bagus yang mana gitu kan, nggak mementingkan misalnya nggak mementingkan mereka out of the box gitu loh. Iya sih. kurang kalau kata aku sih kurang out of the box aja mereka. Mungkin yang dirasa beberapa kayak The Boys itu kayaknya udah jor-joran banget di RTK. Sedangkan yang Kingdom ini kayaknya kayak apalagi ya, Kayak akhirnya abis gitu menggunakan idenya. formula yang sama. Kita yang udah ngikutin di RTK The Boys jadi kalau gue nontonnya gue merasa ini mah sama aja kayak di RTK gitu. Ini Kingdom tuh kekurangan banget konsep yang bright gitu, yang semuanya tuh Yang ya konsep cerah atau konsep yang fun. Karena mereka itu fokus di propertinya gila-gilaan, apalagi 80s kan. Fokus properti, dance, dan kalau misalnya ngomongin live itu mau kebanyakan lip sync karena memang koreografinya kan intens banget. Sedangkan itu dibantu sama B2B itu penyegar banget sih jujur. Dari secara variety sama performance kayak wah, harusnya ada satu juga gitu yang ngeimbangin, karena stylenya hampir menurut gue sama semua nih, 80s, Stray apalagi Kids. yang Gen Z. Si Gen Z terus Icon kan juga sebenarnya dalam artian agresifnya sama Iya, juga sama, kan sama. energinya. Oke, SF9 lebih ke seksi. Oke. Jadi kayak ini si Gen Z nih kayak sama aja gitu guys. Tapi untuk dan gue juga merasa kolaborasinya kayak apa ya? Kayak kurang, apalagi yang pas mereka tuker-tukeran lagu gitu loh. Itu jadi kayak sebenarnya bagus, cuma aku tuh Sama aja ya. Aku tuh ekspektasinya kayak mereka bawain kayak stylenya grupnya itu gitu loh. Atau enggak iya. jangan style mereka sendiri aja Iya, gitu iya, loh. setuju sih, setuju. Soalnya di Road to Kingdom tuh ada yang kayak gitu. Aku lupa ya apa ya. Pokoknya ada deh. Makanya maksudnya tukeran lagu tapi misalnya grup A-nya menyesuaikan konsep si grup B. Nggak dibikin iya, style-nya iya. ala misalnya mungkin misalnya kayak
kayak misalnya kalau lagunya kayak Jijiri misalnya tapi nggak dibuat jadi kayak serius Dibuat gaya icon misalnya gitu, tapi ya konsep Ciciri yang benernya. ya konsep ceria dibawakan Tetep dengan ceria. gitu, tapi walaupun grupnya beda gitu kan maksudnya. Iya, iya, heeh. Kayak waktu yang Road to Kingdom tuh kalau salah The Boys bawain lagunya Fix ya. VIXX. Yang judulnya. Fix yang Shangri-La. Oh ya, Shangri-La. Nah, itu konsepnya sama ya? enggak, maksudnya konsepnya tuh udah apa namanya? Menggambarkan Fix banget gitu loh. Oh, jadi enggak konsep Jadi Shangri-La. keluar dari The Boys justru. Keluar dari The Boys. Biasanya kan The Boys kayak hajar kan, koreonya hajar gitu kan, harus Ini kompak dia- gitu. Oh, iya, Kalau gua sekarang paham, tuh gua paham. kalau yang pas VIXX itu mereka tuh kayak harus nyoba agak kontemporer kayak apa sih? Fixnya Iya. sesuai dengan fixnya fixnya. gitu. Sesuai dengan Shangri-La-nya justru. Dan iya, itu benar. yang lo merasa kayak kurang di Kingdom Iya, ini. benar. Oh ya, gue setuju sih, iya. Bener. Kalau Rina gimana? Melihat, maksudnya kan kayak Apa Rina bilang bagus-bagus ini kan aja? baru nih, kamu baru masuk fandom dan wah baru ikut segala macam. Tapi aku kericuhan salut lah gitu. sama B2B, kan mereka vokal ya. Pas bawain lagunya Stray Kids yang Backdoor itu keren banget sih. Iya, iya, itu gua juga mereka suka. mereka Iya. keluar loh out of the box loh, itu keren. Iya, iya, itu gua juga Keren. suka. Itu Gimana? pun aku juga kaget karena mereka bawainnya tuh konsepnya rock gitu kan, agak rock sama Musikal dan kayak gitu. Terus lebih yang wow, akhirnya ngelihat mereka ngedance gitu kan. Terus belum lama ini mereka juga posting di YouTube-nya. Kalian kalau mau follow bisa guys ya. Di official B2B. Jadi mereka sempat kayak nge-share pas mereka latihannya gitu kan. Jadi bener-bener yang wow, show your love aja yang terakhir mereka tuh gerakannya yang agak nari tapi agak gimana ya, gerakannya tuh bukan apa sih, mengayun-ayun gitu kan. Itu mereka bener-bener yang udah engkuangnya juga dandanannya yang agak rock gitu, terus gerakannya juga energik juga, jadi bener-bener yang wah akhirnya B2B gitu bergerak sangat kuat gitu, aku mikirnya gitu. Sebagai kayak, orang yang masuk fandom terlambat dan sudah tahu mereka dari lagu-lagu balad tuh ngeliatnya kayaknya fresh gitu ya. jadinya. terus kayak yang kaget gitu, kayak udah gitu loh, suaranya tuh bener-bener yang cangsup. Aku ngerasa dia keluar banget suara rocknya di pas lagu Backdoor ini. Karena kan biasanya kalau kita lihat kan Changsup tuh pas awal dia suka banget yang kayak opening gitu kan. Dan suaranya tuh agak yang enak gitu. Gimana sih kalimatnya ya, aku juga nggak ngerti vokal. Jadi kayak kalau balad tuh dia lebih yang kayak aduh udah mengayun-ayun udah enak gitu. Melodius gitu ya. Nah tapi pas lagi di backdoor ini tuh dia benar-benar yang keluarin suara kayak rock kayak gitu loh. Udah gitu pakai gitar juga kan, meskipun gitarnya ya main-main gitu tuh kayak wah oke, aku suka gitu. Di sini di Kingdom ini jujur gue kaget sama Penil, karena jujur gue nggak suka nge-rap Penil, tapi di sini dia kayak berusaha ngimbangin. Kan lo tahu sendiri kontestannya tuh kayak main Changbin, terus di 80s ada Hong Jung kan, Icon ada Bobby. Di sini tuh gue merasa Penil tuh memang kayak berusaha kayak ingin menyamakan level. Dalam artian gue nggak bilang gaya nge-rapnya jelek, tapi gue nggak gitu suka sih Penil. Ini selera ya, tapi di sini kayak gue merasa wah Penil tuh berusaha keras banget dan ini Kelihatan. patut diapresiasi guys. Kelihatan, apalagi pas dia masuk yang dance team itu keren sih. Iya, ya, dan itu keren banget itu sih. juga lihat reaksinya engkau nggak? Iya. Itu benar-benar kayak bapak sangat bangga gitu dengan anaknya. Iya. Dan kita pun juga sebenarnya sebagai aku meskipun melodi baru ya kan aku juga ngikutin video-videonya yang dulu kan, itu benar-benar wow, karena kita lihat tuh sebenarnya Penil itu kayak agak lebih pendiam dibanding dengan membernya yang lain yang kalau dilihat di situ tuh berisik banget kan. Tapi sebenarnya tuh dia juga agak gila juga sebenarnya. Kayak gila-gila di circle-nya dia gitu betul. kan. Nah pas di situ tuh entah yang dia ngedance juga pas terakhir pun yang di show finalnya itu yang lagu terakhir dia bahkan udah ikutan untuk nyamain suara juga ikutan gitu loh. Biasanya kan dia cuma kayak ada mic tapi dia diem gitu kan biar membernya yang lain yang nyanyi. Dan di sini tuh kita lihat suaranya tuh keluar. Jadi kita kayak wah ternyata tuh dari Kingdom ini kita ngelihat Penil tuh lebih yang kayak confidence dengan dirinya sendiri. Jadi tuh dia juga bisa lebih keluar sendiri, lebih keluar lah kayak karakternya dia. Soalnya kalau dilihat tuh sebenarnya dia karakternya itu kalau sama member-member lain tuh lebih agak diem kan. Tapi kalau di podcastnya dia yang sama teman-teman Amerika Koreanya itu sebenarnya kelihatan sifat aslinya tuh kayak gitu sebenarnya. Aku suka banget dengerin nonton dia di podcast itu. Iya kan, kayak gitu. Tapi pas lagi sama member tuh kayak agak diem. Nah di sini tuh kayak kelihatan
oke, ini loh waktunya panel kayak Iya. ngerasa kayak lebih ini waktu kamu bersinar nak gitu. Karena gimana ya, kan membernya juga berempat pas kan kayak kalau Minyu kan memang vokalnya oke juga. Mungkin kalau Penil mungkin harus gimana ya? Maksudnya B2B itu kan kadang yang sering nyanyi kan yang berempat itu kan. Apa istilahnya tuh harmoni gitu. Sedangkan yang duanya kadang diem. Kadang gue kalau lihat Penil pas diem doang tuh kayak, tapi di sini tuh ikutan nyanyi gitu. Ada part-part di mana ikutan nyanyi. Mungkin selain kayak kan tadi sering ngomonginnya kan Stray Kids sama B2B, gue di sini gue takjub banget. Gue paling suka SF9 sih di Kingdom. Kalau misalnya Queendom gue sukanya EOA, kalau RTK gue ONF. Di sini gue SF9 tuh gue bilang kuda hitam banget sih. Memang yang menang Stray Kids, tapi gue rasa siapa yang nggak kepincut sama Huiyong sih di sini, gila. Sumpah dia tuh Cakep banget. ya kan. Terus kayak Taeyang nih gacoan gue. Gila. Taeyang Itu keren gue- banget sih Dia tuh jogetnya. kayak mamang-mamang Bandung tau gak? yang dia ini Taemin yang cover lagu Ya Taemin itu Allah. kayak Itu parah banget sih. Sama nih Ron diem aja. aku karena ingin nggak nonton. lihat tapi ini sangat wah gitu. Huyong tuh sepantaran Rina tahu. Ini yang mana sih? Huyong tuh yang kalau- gondrong. Huyong bukannya 99. 99 Rina 99. 97. Oh ya Allah, ini 97. Sotoy deh lo. Ya maksudnya gue merasa kayak Huyong tuh kayak gayanya tuh mature banget Iya, kan. iya, Ternyata iya, iya. 99 lain coy. Tapi Nggak, kok ini SF nggak- nggak Tapi Chani menang? juga kok Chani. Huyong ya? tuh yang Chani. rapper ya? Hah? Ya yang rapper yang sama Sunu sama Bobby. Kenapa iya, SF9 iya, nggak tahu. menang Tapi SF9 beberapa kali juara satu Iya, ya kan, iya. 2 kali. Memang mungkin kan kalau secara fandom oke lah, si SF9 tuh fantasi. Memang mungkin nggak semasif kayak Stay gitu. Tapi kalau menurut gue dia tuh kayak kuda hitam waktu itu Queendom atau enggak di RTK ONF tuh terdapat banget exposure-nya. Menurut gue SF9 tuh kayak keputusan yang tepat sih. I get Ngerti it. gak sih? Iya, Oh iya. My Girl kan memang gak menang, tapi setelah itu gimana? Gede Yes, banget kan. script- Iya, benar-benar. Skripnya sama kurang Iya lebih. ONF ya. Iya, iya. Yang mana The Boys, tapi ONF juga dapat kok setelah itu fandomnya meningkat dan Lu penjualan dibayar albumnya berapa bagus. sama FNC buat ngomong? Enggak, karena gue bucin Taeyang, mohon iya. maaf. Tapi Taeyang ngomongin tuh- SF9, aku kesel banget tuh sama Mnet yang pas mana? ngedit Insong ya. itu gue nggak tahu. Itu Oh, yang itu ya, kesel yang- banget. Maksudnya tuh kayak Kenapa? ya Yang oke. high note itu. Waktu itu pertama yang sempet tuh yang awal banget yang pemilihan dari sesama anggota anggota apa sih yang kita bilangnya apa ya? Sesama grup itu mereka salah satu yang nggak dapat vote. SF9. Jadi kayak benar-benar kosong gitu nilai untuk dari penjuri penilaian dari mereka. Terus kalau nggak salah Insong atau siapa itu kayak kenapa sih nggak ada yang milih kita? Emang kita tidak Sejelek gitu ya. bahasnya kayak emang kita nggak semenarik itu ya atau nggak sedampak itu ya. Itu kayak terus dia nangis gitu kan kayak Insong yang nangis. aku lupa kayaknya dia Iya, juga. Terus yang terakhir itu yang gabungan itu yang vokal dia sempat crack gitu pas dia nada Lu nonton tinggi. gak sih? Gua nggak lihat yang itu. Itu sempat iya. agak Crack, ya. crack dia nada tinggi tuh kayak dia juga nangis lagi kan. Aku kayak ya udah sih maksudnya kalau emang sedih ya udah di Mnet jangan expose itu gitu loh kayak Kesannya kasihan. bersalah banget ya. Iya, Iya, iya. kita tuh lebih yang kayak semua grup tuh sebenarnya bagus gitu loh. Ini tuh karena emang ada kompetisi ini aja. Jadi jangan buat member tuh ngerasa kayak Makin grup bersalah. mereka tuh kayak nggak Iya, ini iya. loh, ngerti Gua kan? nangkep maksudnya, Iya, iya. iya. Kayak gitu loh, jangan sampai buat mental mereka tuh kayak kita lebih ini dari kita lebih jelek dari grup lain atau apa. Sebenarnya kayak semua tuh bisa sampai akhirnya kan mereka yang menang itu loh kayak Yang move ya, yang menang gara-gara move kayak bukan? move sama satu lagi apa gitu ya. Itu kayak yang ini yang seneng ini nggak sih, aja yang- gitu, kita meskipun nggak satu fandom atau bukan grup kita favorit itu lagu. jadi kayak wah selamat ya gitu loh, ngerti kan? Iya. Maksudnya kita memang pas nonton dengan fandom masing-masing, tapi pas lo menonton semuanya, wah ini bagus nih bagus. Akhirnya terkepijat juga kan. Oh wow, iya. Keren. Gua- Coba gua- SF9 semoga gua pas nggak nonton comeback nih aja. ya Allah. Pes. Gue nggak nonton Semoga. aja udah kayak bisa kayak ya I get the script ya aduh. oke. Tapi gerakannya kan sangat Ya, sangat Taeyang, guys, tolong ya SF9. Taeyang. itu Naik lagi di deh. tengah ya yang Kayak mas-mas Bandung tuh enggak? Aduh, cakep banget dia serius selalu di tengah deh kalau Iya. lagi dance. Aduh. Dia kan sangat memang sangat ini Gue ya. nggak ikut ngomong. Enggak paham. Taeyang tuh ya Allah, Taeyang gue tuh udah Bikin dari oleng. dari awal Kingdom ada SF dan gue bilang Taeyang nih saatnya bersinar. Ternyata bener kan, dia pas di cover SF9 cover Move, wah gokil sih. Iya itu. Gokil. Wow, Gue udah sangat-sangat- nonton berkali-kali. Apa sih tadi ngomong sangat tapi itu bener-bener yang seksi kayak banget sih. iya atraktif banget betul kayak
Seksinya tuh Abis dari Inner Circle pindah ke Melody, abis ini pindah Fantasi, lagi ya. nih. Enggak, ini Fandom saat ini. yang sangat apa gimana ya bilangnya? seksi, sensual, ada feminimnya gitu, dan- maskulinnya juga dapet. Betul. Dan mereka tuh enggak yang meskipun di awal kayak dibilangnya sempat yang tadi berkecil hati itu kan, tapi mereka terus yang oke, naik sampai yang kemarin yang ke-1 tuh Iya, kayak pastinya. tuh ngerasa kayak wah selamat ya, meskipun itu bukan grup kita yang juara 1 atau gimana ya, atau final tuh kayak oh ini ya sebenarnya tuh kita tuh buat apa sih kita tuh kayak war-war gitu, ngerti Iya, gak iya, sih iya. kan gitu loh. Malah justru gue ngelihatnya malah bener kata Dita tadi sih, kayak ini gue ngelihatnya sebagai orang yang skeptis aja sama acaranya gitu ya, kayak oh skripnya udah jelas nih, selalu ada bagian yang kuda hitam menurut hitam, tadi itu, dan di setiap acara tuh pasti ada. Dan ketika lo ngobrol kayak gitu, gue malah jadi kayak gue nggak peduli sih Stray Kids yang menang, tapi yang lebih berimpact justru SF9 justru. Misalnya Karena- gitu, ya. iya jadinya malah kayak gitu. Jadi kayak kalau nanti misalkan setelah ini yang lebih lebih populer ada SF9, ya berarti kayak oh it works gitu, kayak Mnet melakukan tugasnya seperti sebagaimana biasanya gitu loh maksudnya. Tapi emang selalu gitu sih, dalam artian apapun akan ada kuda hitam yang memang lebih populer, Iya, atau iya. pasti itu Kayaknya selalu ada skenario kayaknya itu. semua acara itu nggak sih, semua Acara acara survival survival show nggak sih, kayak Pasti ada. lo ngomongin Indonesian Idol deh misalnya, juara 1 pasti nggak terlalu populer dibandingkan sama juara 2. Iya. Kan ngerasa nggak sih dalam kehidupan nyata kan juga kayak gitu kan pada akhirnya. Iya, iya. Dan itu kayak fenomena yang sampai sekarang belum bisa terjawab oleh siapapun gitu loh, yang kayak kenapa juara 1 tuh karirnya selalu mentok, tapi juara 2 pasti selalu bersinar lebih gitu. Lihat Ini- Marion Jola nggak menang tapi lebih terkenal Marion Jola daripada kompetitornya, iya nggak sih? Mungkin kalau disimpulkan di antara semua performance itu kalian paling suka yang mana sih? Boleh gue dulu nggak? Tapi sebelum itu bentar gue tanya, lo sebagai fans Stray Kids merasa Stray Kids layak nggak untuk jadi pemenang? Oh iya nih, seru nih. Karena tadi kan komentar lo kayak menurut gue panggungnya biasa aja, kurang out of the box. Tapi ketika sekarang fandom lo yang menang nih, gimana menurut lo? Kalau dari yang performance final, aku sih setuju kalau Oke. misalnya Stray Kids menang. Cuma kalau misalnya yang lain tuh punya kesempatan yang sama, kayak misalnya maksimalin di propertinya lah segala macem, pasti bisa lah yang lain menang gitu. Oh, Sebenarnya aku kalau dari sisi lagunya aku lebih suka The Boys yang Kingdom Come. Nah itu lebih menceritakan tentang kingdomnya sendiri kan. Cuman eksekusinya itu yang kurang Iya, gitu iya, loh. iya, Soalnya The Boys, mereka juga pakai ini nih apa namanya kayak pre-record gitu Iya, loh. pre-record. Nah, Jadi menurut gua nggak fair sih. Terus propertinya juga ya seadanya kayak lagi apa namanya? Acara musik show Iya, biasa. acara musik show biasa. Cuma pas tadi aku kan nonton lagi tuh apa yang full camnya itu, merinding sih pas yang apa namanya mereka nari bareng-barengnya itu. Si The Boys. Oh Iya. The Boys itu. Ya The Boys yang pas kalau ngomongin The Boys yang final memang kok ini pre-recording, yang lainnya tuh Iya, enggak. iya, gitu. benar, Makanya gue juga benar. Aku juga aneh sih pas sayang banget gitu ya. sayang banget. Kalau Rina gimana? Kalau aku Layak nggak Paling- Stray Kids menang gitu? Maksudnya Takut ini dimarahin. aja apa kayak ketika lo nonton semuanya, setelah nonton semuanya kayak oh iya memang layak nih menang. Kan kadang-kadang kan kita juga bisa. Kalau aku karena baru di kegiatan yang kompetisi ini sih ya, Kegiatan. bingung ya Sebagai anak gitu. sebagai anak bawang gitu. Gak apa-apa. Kayak gitu maksudnya ngeliatnya sih pantas-pantas aja ya, karena kan dari mereka banyak, karena kan aku nggak ngikutin performnya mereka dari awal-awal kan. Pas lihat di sini tuh mereka yang dari awal pun energik, yang gerakannya sangat-sangat kalau kita bilang bahaya gitu ya, kayak Tak gitu. Dan juga mereka mau itu aku sangat yang Stray Kids yang cover lagunya B2B yang I'll Be Your Albion Man. itu gue juga suka. Ya Allah, Itu- Han Jisung. Ya ampun. Iya, itu sebenarnya kayak yang terima kasih ya, soalnya tuh selama ini lagu I'll Be Your Man tuh setahu aku tuh nggak ada yang mau cover karena emang nadanya tinggi, dan udah nadanya tinggi udah gitu si rapper tuh harus saut-sautan gitu-gitu, kayaknya mereka doang gitu yang mau cover, dan B2B pun yang kayak terima kasih juga, kayak akhirnya lagu kita ada yang cover lagu yang ini. Soalnya tuh orang-orang pada menghindari itu kan. Pas di situ kayak oh terima kasih ya. Terus mereka juga yang tadi aku bilang dance-nya bagus. Terus Sri Raca ya?
Sriracha juga kalau mereka juga produksi sendiri gitu kan, maksudnya kalau aku sih pantas-pantas aja karena emang mereka dari produksi sendiri, dance juga, terus mereka mau coba hal baru meskipun kalau dibilang tadi Putu sempat bilang performnya hampir sama konsepnya, tapi mereka juga keren kok kalau aku bilang gitu. Kalau lo gimana, Dit? Kalau gue secara fans casual, gue paling suka SF9 yang Move. Enggak, maksud gue lo merasa layak enggak Stray Kids yang menang? Gue dari awal itu ada, gue yakin Stray Kids yang menang secara fandom. Itu paling Secara menurut fandom. gue Benar, secara benar, paling benar. agresif, paling besar itu Stray Kids. Jadi Performance wise performance wise ya SF9 lah. tetap bias ya. Bias. Ya. Ini bias lah. Bukan berarti Stray Kids jelek kok, enggak. Tapi kalau yang dari final tuh si SF9 ini pakai bagus lu. Bagus, cuma dia pakai unsur yang ada di Move lagi. Jadi bosan gitu. bosan ya. Oh ya, yang pun nih dari Para segi Mnet dancer. sengaja banget kayak pengen menangin SF9 ya? kenapa Mnet nggak mau kayak loh ini kan udah di Move ngapa dipakai lagi, kenapa nggak mau gitu? Mnet gimana? Sengaja ya? Kalau gue karena ngikutin dari awal sampai akhir. Tapi emang yang pas in song itu kayak ya ampun Pak, apes banget in song. Tadi judul lagu yang lo suka apa? Move secara Oh ya, performance SF9 iya, yang Move. move-nya si Taemin, dan secara instrumen juga dia kayak ngasih sedikit tambahan ekstra lagi dari instrumennya, dimana Move kan menurut gue terlalu minimalis ya. Di situ tuh kayak wah, lu kalau dengerin pakai headset ya, waduh bagus banget deh. Headsetnya gitu. harus headset yang ini harus ya, yang mahal. yang mahal. Itu bagus banget instrumen, dan ada di Spotify gitu. Gue suka dirilis gitu. Kalau Putu yang apa? Performance favoritnya? Sama satu lagi gue suka show and proof-nya B2B. Ayo, cinta deh aku Itu juga. menurut gue lagu ending yang sangat tepat untuk Yang terakhir ya, yang live. Iya. Final. untuk Final Kingdom. Bagus banget. Itu karena betul deh. Maaf. Enggak Putu. Oh ya Yaudah, udah. kalau Putu paling suka apa? Kalau dari aku sih Stray Kids sih pastinya. Cuma yang cover Blackpink itu sih bener-bener mereka produksinya kayak lagu mereka sendiri, bukan lagu Blackpink. Tapi justru lo suka bagian itu. Iya, suka banget. Kayak Yang mereka tuh dudu-dudu nyanyi, nggak sih? mereka tuh nyanyi live, terus konsepnya bagus banget. Sama remixannya itu bener-bener out dari ada sih instrumen dududunya yang pas refnya, cuma kayak out banget gitu loh dari Semuanya kayaknya terkesan baru kan gitu kan ya. ada Icon juga kan dia nge-cover Blackpink juga, cuma kayak masih ya lagu Blackpink lah Ya ini lagu gitu YG loh. gimana sih sama aja gitu ya. Gitu. Jadi kayak aduh keren banget dah ini lagu mereka dah ini udah gitu. Iya. Kalau Rina Rina apa? paling suka apa? Aku tetap B2B. Yang mana? Pertama tuh aku yang backdoor. Karena Ya. mereka sangat-sangat kayak keluar dari konsep kayak pandangan Comfort orang ke mereka zone-nya, gitu. heeh. Terus kedua yang tadi show and proof karena itu yang liriknya B2B semua ya? kan aku ya Iya, sangat Oh, sangat bias bias ya. ya. Terus yang show and proof karena liriknya juga dari perjalanan mereka juga kan, sama yang ini sih yang Blue Moon yang apa sih? MBB in Blue Moon enggak tuh? Yang Blue Moon yang keempat itu Oh yang sama pernah Mion ke- itu. Iya, Ah, itu. itu lucu sih, itu lucu sih. Karena dia konsepnya itu ada yang Film ya masalah. film terus kayak out of the box tuh, apalagi yang komennya si Changbin, aku kayak ngeliat drama pagi yang banyak ininya tuh kayak oke gitu loh. Aku ya gitu sih. Yes. Pokoknya pada intinya pada bagus-bagus semua sih. Mungkin kita kayaknya kalau di sini jarang ngomongin 80 sama ikonnya. Tapi kalau ikon terlepas dari banyaknya apa? Akhirnya dapat banyak teman gitu. Mungkin ikon ini kurang keluar dari comfort zone sih kalau menurut gua. Hampir Iya. sama, Bang. Hampir sama gitu. Kalau dari awal sampai sekarang sih tetap aja mereka warnanya Ya, udah kayak hip gitu hop aja, aja ha-ha. gitu Kayak- loh. kayak yang gerasak-gerusuknya itu, terus mungkin waktu itu kayak gue sempet suka pas dia ngebawain lagu Sarangnya Hetel, judulnya apa sih? Love Lost Scenario, Scenario, tapi versi ngefunk gitu. Tapi ternyata nggak lama dia balik lagi ke ikon yang Iya, yang semula, hip dan hop menurut gitu. gue ya sayang Tapi kayak gitu. kalau menurut aku sih mereka nyari apa namanya? Nyari ini dulu jati diri mereka lagi, soalnya kan gara-gara lama ngilang insiden ya? Oh, gara-gara iya sih, insiden bisa hilang. jadi. Jadi mereka Ngingetin lagi ya, gua icon kayak gini gua loh. icon, warna kita tuh kayak gini gitu loh. Oh, jadi ada agenda yang berbeda Ya, justru. bisa di situ jadi ya. kayak gitu. Kalau 80s gue suka di propertinya, gokil banget sih. Iya sih itu Parah. parah Apalagi sih. yang buntut apa sih itu Kak? Yang kayak ada monster gitu. Wah, itu gitu. bagus sih. Dan propertinya tuh sejalan dengan konsep ngedance juga. Jadi nggak cuma yang sekedar kayak propertinya banyak gitu, tapi memang kan kalau yang Kraken itu konsepnya pirates kan. Lagunya Karena juga emang pas. mereka pirates kan nah itu. konsepnya. Kayak itu juga. Sebenarnya semuanya keren kok. Lagunya Etis yang terakhir juga enak tuh Kak.
yang ada nada-nada busana itu tuh kayak itu nempel banget tuh pas dia ngomong. Itu lucu sih, itu lucu. Nah gitu tuh itu aku nggak tahu liriknya tapi itu enak banget kayak gitu. Aduh seru banget ya ngomongin Kingdom. Kok lu Udah nggak sejam nanya sendiri. lagu kesukaan gue? Nonton. Kan nonton cuma 2 lagu. Yang itu yang Ayu kan? Iya, Ayu sama Itu Tapi keren banget yang sih, Love parah. Poem Taeyeon. bagus sih. Gue lebih suka yang Spark Itu sih. merinding. Yang Spark. Gue lebih suka yang Spark. Yang Spark si Junho nya bagus sih, gue suka Love banget. Poem, Love Poem juga suka karena suaranya Harmonisasinya keren sih. harmonisasinya keren. Tapi secara performance kan itu kan cuma berdiri doang tuh. Ya, Lo nggak bisa ngejudge dari berdiri doang kan. Tapi kalau yang Spark itu menurut gue kayak aransemennya jadi bagus, jadi nggak terdengar seperti lagu Adele gitu kayak. Bagus. Kok Adele? Iya kan. Oh iya lagunya kayak Adele. Ya ampun, gak berhasil kita sudah sejam ngomongin. Kita mau bacain komen gak nih? Bacain dong. Nggak apa-apa lanjut Kita ya. harus melibatkan 2 jam nih. Alah, biasanya juga mau cepet pulang Anda. Siapa yang mau bacain? Rina dulu deh. Oke, Baca aku. aja yang di reply itu kan. Oke, ini dari No Thank You. No thank you. No thank you. Eca sih nama ininya. Jadi dia komennya gini. Mungkin yang lain-lainnya udah diwakilkan. Aku kesel sama editan Mnet yang tadi kita sempat ngomongin juga. Editan Mnet untuk reaksi grup lain pas grup-grup tampil kesana kayak ganggu. Gak sama kayak waktu Queendom atau Road to Kingdom. Editan reaksinya tuh mulus, enak dilihat. Sama pas konsep No Limit Why Mnet brings Hube Group. Hube Oke, tuh- oke. Kalau misal mau yang jumlahnya samain, kalau misal mau yang jumlah apa sih? Kalau misal mau ya jumlahnya samain dong sama yang expert biar kita tahu penilaian expertnya kayak gimana. Karena penilaian yang ada expert weekly ini kalau kata aku dari awal udah tepat sasaran. Ujung-ujungnya sistem vote view ini bikin antar fans panas gitu sih. Iya, yang Oh, waktu iya, itu iya, ada iya. Weekly sama Mireille. Itu mereka ngapain sih? Cuma mereka nge-vote kayak doang. bintang tamu gitu loh. Kayak tambahan gitu loh Kak. Jadi kan mungkin karena si grup ini kan nggak ada voting untuk milih grup kan karena Iya. mereka gabungan. Jadi ini kayak tambahan untuk Tambahan penilaian. Dan ini juga nggak ada expert yang kayak biasanya gitu loh. Jadi ini tuh bener-bener diumumin siapa-siapanya yang Donghae datang itu. Jadi itu kayak Sindong juga kan ya? Sindong juga. Jadi kayak bintang tamu tambahan untuk penilaian Nge-vote. itu. Haha. Tapi itu mempermasalahkan kenapa Hube. Hube. Kalau menurut gue kayak nggak semua tontonan tuh harus ditonton expert nggak sih, kayak ada kalanya Hube ini punya sudut pandang berbeda gitu. Misalnya Hube ini kan mungkin kita menyepelekan kan jam terbangnya rendah, tapi dia kan secara trainee pasti udah nonton berapa ratus performance K-pop gitu, dan pasti mereka punya penilaian. Menurut gue nggak, kalau gue sih menangkap nggak masalah sih ya. Beda lah expert sama yang memang Hube kan nggak selamanya yang mungkin bagus secara vokal, tapi eksekusinya kan mungkin secara orang casual nontonnya nggak suka gitu, lebih suka yang simple-simple. Ada juga yang lebih suka agresif, kayak menurut gue sih nggak apa-apa ya. Oke. Siapa yang mau lanjut? Gue ya. Iya, oke. Dari Instagram nih, dari DM, Hai Ron dan Dita. Awalnya aku tuh nggak suka banget Icon ikut acara ini. Aku juga nggak tahu Kingdom ini acaranya gimana karena nggak ngikutin Queendom atau RTK. Tapi mau gimana lagi ya, ternyata YG udah confirm dan anak-anaknya juga udah setuju. Males banget setiap minggu tensi naik gara-gara acara ini, dan kesel sama dramanya Mnet. Tapi ya sisi positifnya bisa lihat Icon tampil tiap minggu dan Icon dapat teman baru. Senang banget lihat Icon bisa interaksi sama grup lain. Gue baca DM yang di Twitter. Halo, aku Pan. Akhirnya episode Kingdom datangnya. Ini DM Twitter. Panjang. Ya ampun, panjang banget. Ya sabar. Ya elah, biasa juga panjang. Emang panjang. Pengen banget rasanya numpahin kekesalan, tapi balik lagi ini cuman ajang jualan grup-grup dan Mnet aja. Sebenarnya dari awal tuh di antara grup yang udah di-announce pas Mama Gen Z, grup Gen Z, ternyata bener deh kejadiannya. Udah pas awal-awal ada kontroversi yang menguntungkan beberapa peserta, sampai sistem penilaian yang cenderung voting plus viewers. Jadi fanbase yang paling besar dan kompak saat ini bisa dibilang lebih besar peluang menangnya. Kekesalan para fans mungkin memuncak saat No Limit round 1 di mana para expertnya didominasi grup yang baru. Gak masalah sih, cuman kenapa Mnet mikir gitu. Prasangka baik aku supaya grup-grup belajar dari Sunbeam di Kingdom. Mungkin ngundang merekanya juga karena murah dan waktunya luang, hehe, bercanda. Tapi yang aku suka dari Kingdom ini ada performance yang unexpected dari peserta. 80s yang nunjukin energi yang luar biasa sebagai grup yang paling muda, B2B tampilan kekuatan vokal plus banyaknya genre yang mereka kuasai, Stray Kids dengan komposer Sriracha atau Sri Sriracha. Oh, Sriracha.
kayak nama saus ya. Iya, emang selalu dikait-kaitkan sama Dengan saus. komposer Sri Racha dan stage-nya. SF9 yang nunjukin sisi seksi, The Boys dengan koreo dan konsep di atas rata-rata, Icon dengan stage 8 yang berasa lagi konser dan remix ala YG. Pokoknya episode terbaik itu yang Reborn dan No Limit round 2. Itu benar-benar pecah karena gak kebayang aja mereka bawain lagu orang dengan gaya yang berbeda. Selain yang aku suka dari Kingdom ya, apalagi kalau bukan interaksi antar idol yang mungkin mereka jarang atau bahkan gak ketemu lagi abis Kingdom. Intinya Mnet berhasil bawa Kingdom jadi trendsetter di kalangan pecinta K-pop dan bahkan pernah trending di Amerika. Sampai Ryan Reynolds nge-tweet tentang Stray Kids yang pakai konsep Deadpool. Terakhir aku mau rekomendasi lagu dari Kingdom, apalagi kalau bukan Dorara Pengi. Icon Inception. Semoga lagu ini dirilis YG di platform streaming musik. Terima kasih ke Koreaan. Iya gitu. Gila si siapa? Felix kan ya? Iya, di notice. Felix jadi Deadpool. Lucu Ryan banget. Reynolds dulu jadi member EXO, sekarang Stray Kids. Aduh, pindah-pindah nih. Nggak seru nih Ryan. Coba Putu. Ini yang dari Twitter ya, Twitter kekoreaan. Dari Endi @1n6. Show-nya terlalu intens sampai show ini nggak fun in my opinion. Stage-nya masih keren tapi entah kenapa overall show-nya masih lebih suka Road to Kingdom atau Queendom. Lebih kelihatan friendship antar grup dan lebih kocak. Road to Kingdom kemarin anak-anaknya terlihat desperate karena kalau menang ini bisa jadi lompatan di karir mereka. Desperation is indeed a powerful drug. Beda sama Kingdom yang pada udah punya nama dan menjadikan acara ini sebagai pembuktian. Terlepas dari siapapun yang menang, kayaknya semua fans grup yang ikut tetap membenci Mnet sih menurutku. Iya, konklusinya Mnet nih ular. Maksudnya benci-benci tapi ditonton juga. Kebiasaan nih fans. Ya kalau benci ya nggak usah ditonton, tapi tetap ditonton. Tadi lu gue salah fokus itu loh, casing handphone lo. Kenapa? Mona kan? Iya. Oh my god. Ini out of topic ya, tolong. Gue kayak is that Genshin? Ya itu Mona. Tolong, ini kita ngomongin K-pop. Sorry, nanti gue off the record aja sama Putu. Lanjut apa gimana nih? Lanjut deh. Dari Instagram ya, ini panjang juga soalnya. Di DM Instagram ya, acara Kingdom sejujurnya adalah acara yang cukup bikin stres banget untuk fandom yang grupnya ada di acara ini. Selain vote sama streaming, yang bikin pusing tuh sama beberapa war yang suka lewat di Twitter. Pasti ada aja tiap episode. Ya namanya juga Kingdom Legendary War ya, lo harus war lah. Iya. Kalau nggak war emang nggak seru, Mnet nggak suka. Mnet tuh mau kalian berantem. Kalian tuh dimanipulasi sama Mnet, asal kalian tahu aja. Lanjut ya. Pasti ada aja setiap episode gitu. Makin bikin pusing kepala nih. Belum lagi tingkah Mnet yang banyak macamnya. Ada yang di blur lah, ini itu. Belum lagi suka fokus ke seorang member yang ngelakuin kesalahan atau nangis. Tapi walau begitu, sejujurnya acaranya tuh tetap dinanti juga. Selalu bikin penasaran penampilan apa yang bakal ditampilkan tiap grup. Belum lagi pas misi unit antar grup itu salah satu hal yang disyukuri sih. Karena belum tentu mereka bakal buat unit itu kalau bukan di Kingdom ini. Yang paling bikin senang itu Kingdom pas interaksi antar grupnya. Salah satunya yang bikin keadaan jadi lumayan adem. Lucu banget ngelihat interaksi antara para Sonbe dan Hube. Apalagi yang Sport Day episode paling seru. Tapi di antara semua itu yang bikin dongkol nih, masih banyak yang menganggap bahwa grup yang menang itu adalah privilege agensi atau cuman karena vote. Padahal mereka juga kerja keras untuk setiap penampilan. Mereka juga ngasih effort yang gede di setiap misi kok. Semua grup udah bekerja keras, nggak ada yang nggak bekerja keras. Semuanya layak jadi pemenang di sini dan bukan karena agensi atau apa, tapi karena kerja keras mereka juga yang utama. Semoga aja acara kayak gini nggak terlalu sering diadakan lagi. Karena gue malah pengen. Karena semua grup punya warna yang beda dan nggak bisa dijadikan kompetisi terus menerus. Udah cukup awards-nya aja yang bikin fandom A, B, C jadi perang. Kira-kira itu aja sih pendapat aku. Masalahnya lo mau punya stage kayak gini lagi tuh di mana? Lo kalau di acara award, sorry itu sih nggak bakal bisa. Pasti didominasi sama grup yang besar, misalnya kayak Twice, BTS. Kan yang, screen time-nya pasti lebih gede dong. Bisa 20 menit sendiri. Ya kali, ya maaf nih, misalnya SF9 mana bisa kedapetan diundang aja belum tentu gitu. Maksudnya justru gue senang sih dengan acara kayak gini, kayak kapan lagi gue ngelihat SF9 dapat panggung sebagus ini gitu. 80s kan selama ini kayak dapatnya kalau jatah misalnya di award atau enggak Inki Gayo yang tak
akhir tahun palingan cuma 5 menit 3 menit Iya. gitu paling dipotong. Karena live juga kan acaranya. Ini tuh kayak dapat lu kebebasan mau konsepnya apa gitu. Itu sih menurut gue yang memang perlu diapresiasi dari Mnet, walaupun emang lo nggak suka nih sama Mnet tapi nonton juga. Iya, tapi adalah ya mereka punya ide untuk menyatukan grup-grup yang memang butuh exposure ini gitu loh maksudnya. Jadi mereka memberi istilahnya kayak kalau biasanya nggak boleh dikasih panggung kalau orang-orang yang di Twitter yang nyari-nyari masalah, nah ini emang harus dikasih panggung nih di si grup-grup ini gitu. Karena kalau nggak gitu ya betul tadi kayak kita nggak bisa nih kalau nggak ngelihat di Kingdom. Dan sebenarnya kan kalau misalkan lo menyaksikannya sebagai sebuah sajian musik biasa juga ya nggak usah dipusingin nggak sih sebenarnya? Kayak Iya, misalnya gue nih iya. sebagai Termasuk orang gue, yang iya. orang yang udah cuma nonton aja gitu kayak Dita juga kayak ya udah nggak sih. Tapi ya bukan berarti apa yang lo lakukan untuk fandom juga nggak berarti gitu. Jadi ya itu tadi kayak masing-masing punya cara mereka menikmati acaranya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalkan lo merasa pusing sebenarnya ada lo pilihan untuk tidak Iya dipusingkan bisa gitu loh pusingnya maksudnya. tuh dari fans sih kalau menurut gue. Kalau memang ada susah tapi susah juga sih ya karena beda mazhab. Beda mazhab, iya, jadi kayak, iya. ya udah nggak usah dipusingin tapi buat mereka nggak bisa karena bisa, ini part of activism fandom activism gue gitu. Itu nanti kan di Padang Masyar ditanyain udah dukung berapa, kamu vote berapa kali, Anjir. kamu bias kamu siapa gitu kan. Gue bacain lagi DM Twitter ya. Acara yang sukses bikin legendary war antar fandom sih kak, wak wak wak. Setiap hari selama Kingdom berlangsung bahkan sampai final war antar fandom nggak kelar-kelar. Sebenarnya acaranya bagus bisa buat ajang promosi di Korea, tapi karena Mnet ular ya jadilah begitu. Jatuhnya kayak acara nggak jelas. Sayangnya Mnet juga nggak kasih kesempatan buat B2B sama Icon collab padahal itu yang ditunggu-tunggu. Betul. Yes. Sirina Sama gen tua. Itu interaksinya tuh bener-bener yang Dikit nunggu ya? jarang Jarang banget sih kayak ya, cuman ada interaksi nggak tuh. disorot kayaknya. Itu tuh pas awal-awal dong salaman doang aja nih gak deketan gitu kita ada kayak oh ini akhirnya ada interaksi padahal bener-bener nggak ada sama Nggak ada sekali. ya. Heeh. Sebenarnya caranya bagus bisa buat ajang promo. Ini udah. Sisi positifnya dari Kingdom para idol jadi kenal satu sama lain, bisa akrab jadinya temenan, jadi ada tontonan sama dapat lagu baru. Selebihnya sih enggak ada ya gitu. Tapi kayaknya lebih banyak lebihnya nih. Masih ada nggak nih Rina? Di reply atau quote retweetnya? Apa di Instagram aja. Apa tadi kayaknya. Tinggal satu nih. Coba ya udah Putu bacain. Nyuruh Dita nih. Nah, apa sih? Ya emang gitu. Angel Friend. @Angel Friend. Terlepas dari segala kontroversinya, aku seneng banget Icon join Kingdom as a fan. Icon, jangan icon. Icon tuh Icon. As a fan, aku haus akan lagu baru dari mereka. By the way, paling favorit masih Inception versi Icon dan At Ease. Oh juga Rhythm Ta Remix juga sama YG tolong segera dirilis. YG tolong. Ya elah, YG mah gini, ngarep lo sama gue. Ngarep apa lo sama gue? Udahan apa lanjut? Gimana nih? Ya udah terserah Anda. Ya udah terserah gue. Loh, karena Anda biasanya suka komentar-komentar. Gue kan ngeliat nih udah berapa menit. Oh udah mau hampir 1,5 jam. Sekalian aja udah lama. Nah, ya 2 jam aja ya 2 jam. Tadi gue paling gue suka banyak baca komentar katanya Kingdom nih gagal gitu. Kenapa? Ratingnya rendah. Cuman 0, berapa persen gitu. Padahal Behave nonton kan nggak cuma di TV ya. Itu kan Nielsen mungkin ya, Nielsen Korea. Sedangkan kita fans internasional nontonnya di View. Terus atau nggak nonton di Di YouTube link aja. streaming ini apa namanya? Haram. Yang haram. Itu kan Aku sih yang haram ya, sorry. Ngapain dukung Mnet gitu kan? Iya bener. Tapi tetap download di Husfan ya sama aja. Maksudnya kayak gue nggak tahu sih kayak Mnet nggak gitu memperhatikan rating lagi karena rating rendah pun kayak itu yang nge-voting Duitnya gede udah masuk dari banget, coy. sponsor, Iya, duitnya udah masuk dari agensi gitu. Jadi kayak ya udah maksudnya masalah rating dan share ya ini bukan drama Korea sih menurut Iya, gue kayak iya, persaingannya beda lah karena kayak channel kabel dan ini musik gitu kan bukan program drama juga. Iya, kayak, program drama kan mungkin dari slot iklannya. mungkin itu itunya. yang komentar memang emang pengen julid aja. Iya, sih, gitu. karena kan pada nontonnya juga kayak gue nontonnya langsung di YouTube kan. Gue nggak masuk hitungan share nonton padahal gue nonton Iya, gitu. iya betul. Itu sih. Ya nggak istilahnya nggak untuk ini nggak valid aja sih kesannya karena kayak ya udah banyak juga kok yang menikmati walaupun ratingnya jelek karena jujur ya nggak semua drama Korea pun misalnya nggak semua yang ratingnya bagus juga bisa dinikmati oleh semua orang kok kan orang memilih untuk menonton itu karena
ya berbagai macam alasan gitu. Jadi kayak nggak apa-apa sih menurut gue setuju sih sama pendapat yang kayak kalau nggak di Kingdom kita nggak bakal ngelihat orang-orang ini tampil dengan konsep seperti ini. Tuh gue menurut gue itu paling masuk akal sih. Dan gue di sini sebagai pembela Mnet sebenarnya. Gue juga. Iya karena ya benar kalau nggak ada Mnet KBS nggak bakal mungkin bisa untuk bikin kayak gitu misalnya. KBS tuh banyak regulasi deh, banyak lagu ada iklan dikit nggak boleh, lagu ini disensor. KBS kan gitu, makanya enaknya Mnet itu adalah dia channel kabel yang bebas aja gitu. Dan menurut gue agak muna juga sih kalau misalkan lo tidak mau berterima kasih kayak malas Mnet gini, tapi lo tonton juga ya, lo lihat juga fancam di YouTube sama aja ya kan. Jadi kayak ya udahlah, mungkin udah saatnya kayak ya udah kita tahu Mnet jahat tapi kita butuh nih acara ini gitu loh maksudnya. Kayak ya udah yang jahat gitu. udah ditangkep ya. Iya benar makanya. Iya. Tapi nanti kalau misalnya tiba-tiba muncul ada itu harusnya ternyata SF9 yang menang gitu. Enggak sih kayaknya. Enggak ya? Enggak, kalau menurut gue enggak. PD-nya beda. PD-nya beda ya. Tapi bayarannya tutup mulutnya udah lebih mahal gitu. Tapi ini pasca Kingdom ini gue enggak sabar sih ngelihat para ini grupnya comeback gitu untuk kayak melihat bagaimana akhirnya efek gitu. Kingdom gitu ya. Karena Kingdom kan effect. abis Kingdom ini udah ada nih omong-omongan Road to Kingdom. Udah Aduh, ada. pengen nonton lagi. Aduh. Siapa kalau Kingdom Tapi siapa? Road to Kingdom, gue ini masih obrolan forum Korea Itzy nggak sih? kayak kaskusnya gitu. Ini bilangnya Road to Kingdom sih, tapi ini expected, diduga tapi belum tahu juga. Ada Labum, Daya, Nature, Psych Nature, Secret Number, Weekly sama Stacy. Daya masih ada, Itu coy. tuh Hah? 3 terakhir tuh bisa Ya, jadi. Daya gokil. tuh masih ada. Masih ada coy. Bukannya udah bubar. Enggak, marah enggak. sorry. Daya itu memang lagi enggak aktif. Membernya Oh itu terakhir ada yang ini ya keluar berarti nggak sih? apa sih yang grupnya Sejong yang udah bubar ya? Gugudan. Yang bubar tuh Oh, Gugudan. iya, Iya. Karena sorry. lupa karena si Ceyongnya. Ceyong, Daya kan dari produce ya, kayaknya dari lebih IOI. lagi banyak aktivitas solo. Tapi lo gimana melihat mau ada lagi nih Mnet nggak akan Gak kapok apa-apa sih Ya nggak menurut apa-apa gue. sih. Kalau gue nonton. sebagai Dukung Mnet sih, Dita yuk Secret Number makasih ya. iya sih, gue sih Secret Number sih. Maksudnya kalau gue sebagai Mnet ya nggak apa-apa gitu. Seru ya, gue menantikan sih. Tapi jangan cari grup-grup yang problematik aja menurut gue. Siapa? Yang ya siapapun. Jadi kayak ya udah gitu. Jadi gue nggak sabar sih melihat. Jadi gimana? Tetap dukung Mnet. Ya saya Enggak, sih enggak. nonton aja kalau Nonton acaranya aja, iya, bagus, acara bagus nggak ya. masalah sih. Ya ampun, udah 1,5 jam loh. Gue udah capek banget. Nggak boleh gitu dong, lo nggak menghargai pendengar banget. Emang mereka nggak capek ngedengerin lo ngoceh dari tadi? Gue tuh kayak, tapi kita tutup dengan ada rekomendasi lagu. Iya dong, silakan kalian. Kalian dengar misalnya mungkin lagu di Kingdom atau masih di grup-grup Kingdom lah. Ada nggak sih lagu yang pengen kalian rekomendasikan buat pendengar kekoreaan? Kayak wah ini bagus banget loh gitu. B2B dong, lagu-lagu lama deh, coba. lagu-lagu Boleh, bebas. boleh tentang Kingdom boleh, bebas lah. apa ya, bingung. Ronin nggak ada nih. Ini aja lah, sebelum comeback selanjutnya ya dengerin apa lagu comeback yang For You, B2B For You aja yang Show Your Love. Semoga kalian suka. Iya. Yeay. Show your Butuh dong love. apa? Stray Kids ada nggak? Stray Kids. Wolfgang. Wolfgang. Jangan berisik. Jangan. Ya enggak gila. Ini sih yang baru Going Dumb. Apa Stray Kids? Stray Kenapa Kids. lagi suka lagu itu? Soalnya enak, di TikTok juga lucu. Mereka bikin kontennya juga lucu di TikTok. Going Dumb. Iya, Going Dumb. Aduh kalau gue apa? Yang bareng sama Alesso itulah. Lo apa coba? Sebentar. Gua mau rekomendasiin tapi nggak di Kingdom ya. Kingdom dong. Rekomendasi satu lagi dong. Ya udah apa? Ya udah tuh Putu tuh. Ya udah Putu aja. Ini nih, Apex Lockdown. Apex ya bukan Ayo FX. guys, dukung Kim Dong Hyun. Itu Kim Dong Hyun itu siapa? Dari produce X11. Oh, jadi ada gagal grup debut. baru namanya Apex. Apex ya bukan Apex. FX. Emang itu Kingdom? Bukan. Tuh, kenapa lo bolehin tadi Ya gua boleh nggak boleh? kalau Putu nggak apa-apa. Judulnya Lockdown. Iya, Lockdown. Itu grup baru ya. Yes. Grup baru. Kalau gue anjir apaan ya? Maafin gue ya Ron, gue udah ngomongin lo. Mas Enggak lah, nggak ikutan. Alhamdulillah ya Mas X nggak ikutan. Gue SF9. Tapi kayaknya gue pengen rekomendasi SF9 yang move-nya itu lagu dia. Jadi dia itu di upload di Spotify kan, yang dimana gue
tadi udah bilang kalau gue tuh suka banget aransemennya. Jadi kalian harus dengerin sambil nonton fancamnya Taeyang. Ganteng banget. Makasih banyak buat gue lupa lagi. Putu dan Rina. Anda bisa-bisanya lupa lo nama teman kantor sendiri. Terima kasih buat Putu dan Rina karena gue mengganggu jam kerjanya. Lain kali main lagi kesini ya. Yes. Pokoknya nanti kalau ada acara Mnet yang lain kalian harus nonton ya. Jadi kita udah nggak perlu susah-susah nyari bintang tamu lagi. Tolong Mnet kalau aplikasinya udah bener, ntar kita baru download lagi. Oh, iya. Kalau sekarang kita uninstall dulu aja. Kayak gini Udah, istirahat dulu. Lagi uninstall ya. Makasih banyak yang udah dengerin selama 1,5 jam ini. Sampai jumpa di episode minggu depan. Bye-bye. Annyeong. Makasih Rina, makasih Putu. Thank you, Terima guys. kasih Kak. Bye-bye. Main Genshin dong bareng. Selamat buat Stray Kids. Congrats. 사랑보다 더 큰 힘은 없어 그것뿐이면 돼 Say your love Say your love 사랑이 더 퍼지게 다시 웃을 수 있게 Color jumping red light la 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 Drama show your color signs vigilance and it turns me on Color jumping red light la 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 Focus on every move I make I'm the male version of Venus They turn on the lights 선들어 건배